Klik, 3 hari kemudian, gerbang aula seni ilahi yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, pilar cahaya melesat keluar. Kemudian, sesosok melangkah keluar dari gerbang, muncul di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia seakan terdiam sejenak pada saat ini, dan semua orang berusaha keras untuk membuka mata dan menatap pemandangan ini. Dan dalam keheningan itu, sosok itu telah mendarat di tanah, dan saat kakinya menyentuh tanah, semua orang yang hadir langsung merasakan gelombang tak terlihat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Berderit, berderit, berderit. Saat riak-riak tak kasat mata menyebar, semua orang terkejut menemukan bahwa aroma obat yang awalnya memenuhi langit dan bumi telah meluap sepenuhnya. Seketika, aroma itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menyusut langsung ke tubuh orang yang baru saja masuk. Dan orang ini tak lain adalah Du Fei, yang telah memasuki aula seni ilahi. Saat aroma obat memudar, semua orang sedikit tercengang. Meskipun mereka melihat Du Fei berdiri di sana, mereka tidak dapat merasakan kehadirannya. Perasaan yang sangat kontradiktif ini membuat wajah banyak orang menjadi sangat serius. Apakah ini kekuatan dan Senjue, seni ilahi yang legendaris dan paling misterius dari 7 seni ilahi lainnya sungguh luar biasa. Kekuatan spiritual, Nak, sepertinya kau sudah sepenuhnya mengendalikan situasi di dalam tubuhmu selamat. Di antara 7 master puncak, dan Mo Wei Songzi menatap sosok Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia menghela napas pelan. Ia sangat menyadari kompleksitas situasi internal Du Fei, dan saat ini, Du Fei benar-benar mengendalikannya, jelas telah berhasil mengolah dan Senjue. Leng Ping juga mengangguk perlahan, senyum langka muncul di wajahnya yang dingin tidak buruk, setidaknya kau tidak mempermalukan puncak Tianlang kami. Bahkan Cujian, kepala puncak Longshu, tak kuasa menahan desahannya saat ini, lalu tertawa dan berkata, si kecil Du Fei ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar berhasil menguasai teknik dewa alkimia yang tak seorang pun kuasai selama 100 tahun. Selain itu, kemampuan bela dirinya sudah sangat hebat. Jika dia menambahkan kemampuan alkimianya, jika terjadi sesuatu, anak ini akan menjadi murid nomor 1 sekte Ling Tianku mulai sekarang, kan? Haha. Dia bahkan sudah menguasai teknik dewa alkimia. Apalagi yang mustahil bagi anak ini. Wei Songzi tersenyum lagi. Mendengar ini, Leng Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sebagai kepala puncak Tianlang, Leng Ping tentu saja memahami bahwa Luo Tong adalah murid paling berprestasi dari generasi muda puncak Tianlang, bahkan di dalam sekte Ling Tian. Terlebih lagi, bakatnya sungguh menakjubkan. Di usia semuda itu, ia telah mencapai puncak alam sekte bela diri tingkat 5. Keahlian tersebut menempatkannya di puncak tertinggi, tidak hanya di dalam sekte Ling Tian, tetapi bahkan di dalam sekte Jiu Tianxuan. Meskipun Du Fei, sang kuda hitam, telah muncul sebagai bintang yang sedang naik daun dalam waktu kurang dari setahun, ia masih memiliki kesenjangan yang signifikan dengan Luo Tong dalam segala hal. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Du Fei lebih rendah daripada Luo Tong. Setelah bertahun-tahun berakumulasi, kekuatan Du Fei bahkan dapat melampaui Luo Tong. Tentu saja, Leng Ping tidak berniat mengatakan semua ini. Lagi pula, bagaimanapun juga, kedua orang ini adalah murid puncak Tianlang, dan Leng Ping tidak tertarik untuk merugikan dirinya sendiri. Panggilan. Tepat di depan aula seni ilahi, Du Fei menghela napas panjang, lalu menoleh dan melirik aula seni ilahi di belakangnya. Meskipun baru 3 hari di luar, rasanya seperti 3 tahun di dalam aula seni ilahi. Sungguh perjalanan yang sangat sulit untuk memahami seni ilahi pil dan menyeimbangkan 2 yuan dan langit dan bumi di dalam tubuhnya. Jadi, menatap pemandangan ini, Du Fei tak kuasa menahan perasaan seperti terlahir kembali. Namun, meskipun ia telah memperoleh dan Senjue, itu bukan sekadar teknik yang dirancang khusus untuk mengatasi kondisi internal Du Fei. Oleh karena itu, meskipun Du Fei telah menyeimbangkan kondisi internalnya, itu hanyalah solusi sementara. Meskipun Du Fei berspekulasi bahwa ia tidak akan terancam oleh serangan balik dari 2 Tian di Yuan dan di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama, Rong Tian dan tetap penting jika ia ingin benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih lagi, Du Fei juga yakin bahwa jika dia mendapatkan pil Rong Tian, keterampilan alkimia miliknya pasti akan langsung meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Setelah memikirkan semua pertanyaan ini, Du Fei perlahan berbalik. Namun, saat ini, tak jauh di langit dan di tanah, ada lautan manusia di sekelilingnya, dan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Meskipun serangkaian pertunjukan sebelumnya telah membuat para pengikut sekte Ling Tian ini memahami sesuatu, apa yang mereka harapkan saat ini adalah jawaban yang pasti. Menghadapi pemandangan ini,
Bahkan Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Lagi pula, pembukaan Aula Formula Ilahi adalah peristiwa besar bagi Sekte Lingtian. Akan aneh jika tidak mendapat begitu banyak perhatian. Kakak kedua, apakah kamu berhasil? Luo Hong dan murid-murid puncak Tianlang lainnya bergegas dengan gembira, lalu berbicara kepada Du Fei. Bagaimana menurutmu? Du Fei tersenyum, tetapi tidak menjawab apapun. Ia malah menatap Xiao Ai dari kejauhan sejenak, menunjukkan senyum penuh arti, lalu membungkuk kepada semua orang di sekitarnya dan perlahan pergi. Adegan seperti itu membuat para murid Sekte Lingtian di sekitarnya tertegun sejenak, lalu bersorak kegirangan. Jelas, hanya ada satu kemungkinan di balik penampilan Du Fei yang tenang, yaitu, tebakan mereka benar, Du Fei memang telah memahami dan Shen Jue, salah satu dari 7 teknik magis yang hebat. Setelah acara akbar di Aula Seni Ilahi, waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, kemunculan seni ilahi alkimia telah menyebabkan kegemparan besar di dalam Sekte Lingtian. Lagi pula, seni ilahi alkimia dikenal sebagai yang paling misterius dari 7 seni ilahi. Sejak berdirinya Sekte Lingtian, jumlah murid yang telah menguasai seni ilahi alkimia dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, kegemparan yang dihasilkan tidaklah mengejutkan. Saat 5 hari berlalu, ketegangan berangsur-angsur menghilang, yang membuat Du Fei bernapas lega. Selama 3 hari ini, Du Fei tidak melanjutkan latihannya. Baik itu seni bela diri maupun alkimia, kemajuannya terasa terlalu cepat dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Du Fei menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di puncak Tianlang, sesekali memberikan bimbingan kepada murid-murid yang sedang berlatih tanding atau berlatih. Mengingat visi dan keterampilan Du Fei saat ini, bimbingannya yang biasa saja bagaikan suara alam bagi para murid ini. Selain itu, Du Fei menghabiskan lebih banyak waktu untuk pemahaman. Ia tidak hanya harus memahami seni bela diri, tetapi juga alkimia. Jika dihitung seperti ini, waktu terasa berlalu begitu cepat. Selama periode ini, Du Fei tidak berinisiatif melakukan apapun. Selain sesekali berjalan-jalan dengan Xiao Ai, ia bahkan tidak meninggalkan puncak Tianlang. Karena Du Fei juga sangat jelas bahwa waktu luang beberapa hari terakhir hanyalah waktu cadangan yang diberikan Su Haozi kepadanya, tetapi waktu seperti itu pasti tidak akan bertahan lama. Yang harus ia lakukan selanjutnya adalah merebut pil Rongtian. Bagi Du Fei, ini adalah solusi sempurna untuk masalah internalnya. Begitu ia mendapatkan Rongtian dan Tiandi Yuan dan di dalam dirinya akan menyatu sepenuhnya. Pada saat itu, kultivasi alkimia Du Fei niscaya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, masalah ini sangat penting bagi sekte. Sekte Lingtian sama sekali tidak akan membiarkan 9 sekte Suan Surga lainnya mendapatkan benda suci seperti Rongtian dan ini karena ini adalah masalah kekuatan relatif antara kedua sekte. Karena para petinggi sekte misterius 9 surga saling menahan diri, perebutan barang-barang ini biasanya jatuh ke tangan para murid. Karena Luotong sedang tidak berada di sekte saat itu, kandidat terbaik tentu saja Du Fei, yang reputasinya telah mencapai puncaknya selama ujian 7 puncak. Oleh karena itu, baik di depan umum maupun secara pribadi, Du Fei bertekad untuk menang dan tidak kalah dalam perjalanan ini. Jadi jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki tekanan, dia akan berbohong. Namun, masalah ini harus tetap dilaksanakan apapun yang terjadi, jadi Du Fei tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Di tengah hutan yang sunyi, Du Fei bersandar di sebuah paviliun kecil, memegang cangkir teh, tampak sangat santai. Di depannya, Xiao Ai duduk bersila di atas batu besar. Sebuah sitar giok terbentang horizontal di hadapannya, dan seiring jemari Xiao Ai memainkannya, alunan melodi perlahan terdengar. Ngomong-ngomong, Xiao Ai lah yang berinisiatif mengatakan ingin bermain piano hari ini. Namun, bagi Du Fei, hal semacam ini terasa seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Meskipun menurutnya kedengarannya bagus, ia tidak bisa menjelaskan apa artinya. Setelah lagu berakhir, Xiao Ai mendesah pelan. Sesaat kemudian, tatapannya tertuju pada Du Fei dan ia berkata lirih, "Ayah tidak mengizinkanku pergi bersamamu." Mendengar ini, Du Fei langsung bereaksi. Setelah menatap Xiao Ai sejenak, Du Fei tersenyum dan berkata, "Master Sekte, pengaturan ini benar. Anda kurang tegas dalam membasmi, dan perjalanan ini sangat berbahaya. Menurut saya, bahkan di puncak Tianlang, hanya ada sedikit orang yang bisa pergi. Tentu saja, saya akan memilih kandidat dengan cermat. Anda dapat menunggu saya di sekte dengan tenang. Ketika saya kembali, itu adalah hari kita kembali ke Daan." Kalimat terakhir sepertinya membuat napas Xiao Ai sedikit sesak.
Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan berkata lembut, aku akan menunggumu. Benua Xuanwu terbagi menjadi 9 negara bagian, tetapi bukan berarti ke-9 negara bagian tersebut mencakup semua tempat di benua Xuanwu. Misalnya, wilayah hantu pada hari itu merupakan wilayah lain di luar 9 negara bagian tersebut. Di antara 9 provinsi, yang paling misterius tak diragukan lagi adalah Provinsi Tianwu dan Provinsi Diwu. Kedua provinsi Wu ini, yang terletak di ujung utara benua Xuanwu, diselimuti angin dingin dan salju sepanjang tahun. Kondisi inilah yang membuat para penguasa kedua provinsi Wu ini Aula Wuling dan Aula Huangquan semakin misterius. Yang membedakan kedua Wuzu ini adalah pegunungannya yang sangat tua. Bagian dalam dan luar pegunungan diselimuti awan tebal dan kabut sepanjang tahun. Konon, di sana tidak hanya terdapat gunung dan perairan, tetapi juga rawa dan hutan, yang bagaikan dunia lain. Karena misteri pegunungan kuno ini yang begitu besar, konon masih ada beberapa binatang ibel dari zaman kuno yang masih hidup di dalamnya. Binatang-binatang ini sangat mengerikan, dan kekuatan tempur mereka konon sangat mengejutkan. Karena faktor-faktor inilah, pegunungan ini diselimuti kabut, dan bahkan sekte misterius 9 surga yang kuat pun tak mampu memahami apa yang ada di dalamnya. Pegunungan ini, beserta daerah di sekitarnya, hanya memiliki satu nama alam mayat hidup. Secara logika, bahkan Aula Wuling dan Aula Huangquan dari Jiutian Xuanzong pun tidak akan tertarik dengan tempat berbahaya seperti itu, karena seharusnya sangat terpencil. Namun, belum lama ini, rumor menyebar di benua Xuanwu bahwa sebuah harta karun dari zaman kuno tersimpan di alam mayat hidup. Ketika harta karun itu muncul, cahaya kemasan memancar dari kedalaman alam mayat hidup selama beberapa hari, mendorong banyak orang untuk mempelajarinya. Begitu berita ini menyebar, langsung menimbulkan kehebohan di seluruh 9 provinsi. Meskipun gua-gua kuno di alam hantu langka dan berharga, mereka belum begitu menarik perhatian. Namun, kali ini, penemuannya sungguh menarik perhatian. Akibatnya, bahkan anggota paling senior dari Sekte Xuan 9 Surga pun tergoda. Benua Xuanwu, yang awalnya relatif stabil setelah pertempuran 9 provinsi, kembali dilanda gejolak. Dalam situasi ini, jika ada orang yang campur tangan dengan asal-asalan, nampaknya siapapun orangnya, mereka akan terjerumus dalam kematian jika tidak berhati-hati. Kota orang mati adalah kota yang terletak di pintu masuk alam kematian, satu-satunya perbatasan antara Tianwuzu dan Diwuzu. Awalnya, kota ini merupakan zona tanpa hukum, dengan beberapa faksi kecil yang memperebutkannya. Namun, Balai Wuling dan Balai Huangquan tampaknya menutup mata terhadap situasi tersebut. Kecuali jika faksi-faksi kecil ini menjadi terlalu agresif, Balai Wuling dan Balai Huangquan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan kota orang mati. Setelah beberapa intervensi dari Balai Wuling dan Balai Huangquan, kekuatan-kekuatan kecil yang mengendalikan kota orang mati mulai belajar dari kesalahan mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya dalam batasan toleransi kedua sekte besar Xuanwu. Oleh karena itu, setelah beberapa interaksi, kota orang mati tetap bertahan di celah antara kedua sekte besar Xuanwu. Meski begitu, kota mayat hidup ini dulunya sangat terpencil, hampir tak berpenghuni. Namun, belakangan ini, seiring tersebarnya berita tentang kemunculan harta karun itu ke seluruh 9 provinsi Xuanwu, kota mayat hidup yang kecil ini telah ramai dikunjungi orang hanya dalam waktu setengah bulan. Ketika pasukan Sekte Lingtian perlahan mendekati area di mana kota mayat hidup berada, banyak sosok terlihat di langit datang dari segala arah. Jelas, tujuan orang-orang ini persis sama. Berita ini menyebar ke seluruh Kyushu begitu cepat. Di depan pasukan Sekte Lingtian, Du Fei menyipitkan mata menyaksikan pemandangan itu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Setengah bulan yang lalu, ia telah memilih sekelompok murid dari puncak Tianlang yang tangguh sekaligus teguh, dan memimpin sekelompok besar orang dalam misi menemukan Pil Rongtian. Pil Rongtian itu tersimpan jauh di dalam alam mayat hidup. Namun, bahkan Du Fei pun tak menyangka berita tentang harta karun yang muncul di alam mayat hidup akan menyebar ke 9 provinsi hanya dalam beberapa hari. Meskipun tak seorang pun kecuali Du Fei yang tahu apa itu, hal itu tidak menyurutkan antusiasme mereka. Jelas, semua orang yang hadir datang untuk mengincar harta karun itu. Ada apa kakak kedua? Apa kau khawatir jumlah kita terlalu sedikit kalau begitu? Apa kita perlu membalas pesan dan meminta 6 puncak lainnya untuk mengirimkan murid elit untuk membantu Luo Hong, yang berdiri di samping Du Fei, tersenyum tipis. Kali ini, di antara murid inti puncak Tianlang, Du Fei hanya membawa Luo Hong. Selain itu, mengingat kekuatan tempur puncaknya, Du Fei juga meminta Xiao Han dari puncak Dahuang untuk maju. Selain itu,
Mereka semua adalah murid elit puncak Tianlang, seperti Di Feng, yang identitasnya direbut oleh Du Fei, dan murid inti tahun itu. Sun Long, murid paling terkemuka, dan tokoh-tokoh seperti Cao Jing dan Gu Xuan, yang pernah bertarung melawan Du Fei sebelumnya, semuanya dibawa oleh Du Fei kali ini. Alasannya sederhana, mereka memiliki pengalaman tempur yang luar biasa, masing-masing telah bangkit dari pertarungan hidup mati. Mereka akan terbukti berperan penting dalam misi ini. Sedangkan yang lainnya, termasuk murid perempuan dari puncak Tianlang, Du Fei tidak membawa satupun. Ini bukan ujian biasa, satu kesalahan langkah saja bisa menyebabkan kematian mereka. Namun pemandangan saat ini membuat Du Fei semakin bersyukur karena dia tidak menyerah pada bujukan Xiao Ai dan membawanya ke sini. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan kakak senior Xiao Han setelah mendengar Luo Hong berbicara. Du Fei berpikir sejenak sebelum melirik Xiao Han yang sedikit mengernyit. Xiao Han merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini perbatasan antara Tian Wuzhu dan Di Wuzhu. Terus terang, ini wilayah Wuling Hall dan Huangquan Hall, dan terlalu jauh dari markas sekte Ling Tian kita. Jika kita gegabah merekrut murid dalam jumlah besar, kita mungkin akan disalahpahami oleh kedua sekte Xuan ini. Jadi, cara terbaik saat ini adalah menunggu dan melihat. Meskipun ada banyak orang yang muncul saat ini, tidak banyak yang merupakan pembangkit tenaga listrik puncak. Mari kita lihat bagaimana sekte Xuan lainnya bertindak terlebih dahulu. Namun, aku tetap berpikir bahwa kita tidak membutuhkan terlalu banyak murid untuk memasuki dunia mayat hidup ini dalam perjalanan ini. Karena, di tempat seperti itu, jika kau tidak cukup kuat, kau hanya akan menjadi korban atau beban, dan tidak akan berguna. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Meskipun Xiao Han bukan dari puncak Tianlang, pengalaman dan pengetahuan bertarungnya jauh lebih tinggi daripada murid puncak Tianlang pada umumnya. Karena itu, apa yang dikatakannya saat ini sangat masuk akal. Setelah melirik ke belakang sejenak, Du Fei melihat Di Feng, Sun Long, dan yang lainnya mengangguk pelan. Ia lalu tersenyum, menarik napas, dan berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan saja langkah kita untuk saat ini. Mengenai bagaimana akhirnya nanti, kurasa kita harus menunggu dan melihat bagaimana situasinya nanti. Setelah mengatakan ini, Du Fei mengembuskan napas perlahan, lalu tatapannya jatuh ke kota mayat hidup yang jauh. Kota mayat hidup hanya beberapa puluh mil jauhnya dari alam mayat hidup, jadi dari kejauhan, kota itu tidak tampak begitu megah, dan sebagian kecilnya masih tersembunyi dalam kabut. Terlebih lagi, langit di sekitarnya tampak seperti bumi, gelap dan menyesakkan, yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Warna ini membuat Du Fei merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, setelah mengalami beberapa hal, Du Fei tidak terlalu menyukai warna ini. Ayo pergi. Setelah hening sejenak, Du Fei berhenti bicara omong kosong dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sejumlah besar orang dan kuda bergegas maju. Kelompok itu melayang di udara selama 10 menit lagi, dan tiba-tiba melihat kota orang mati semakin dekat. Tak lama kemudian, tembok-tembok yang runtuh itu semakin membesar di hadapan mereka. Sementara itu, sosok-sosok terus keluar masuk kota dari segala arah, dan hiruk-pikuk suara terus terdengar dari kota, menyelimuti langit dan bumi. Suara inilah yang membawa rasa kehidupan ke tempat ini, yang dulunya tampak seperti tempat mati. Ini kota orang mati. Aku pernah melewati tempat ini saat sedang berlatih. Xiao Han menatap kota di depan dan berkata dengan santai, ikuti aku ke kota, teman-teman magang. Namun, kota orang mati saat ini jelas penuh dengan orang baik dan jahat. Bahkan orang-orang dari sekte Ling Tian kita pun harus sangat berhati-hati di tempat seperti ini. Kalian semua mendengar ini, Du Fei melirik murid-murid puncak Tianlang di belakangnya. Mendengar ini, para murid puncak Tianlang mengangguk satu persatu. Bagaimanapun, reputasi Du Fei di puncak Tianlang sangat tinggi saat ini, dan tidak ada yang berani menentangnya. Setelah melihat pemandangan ini, Du Fei melambaikan tangannya, dan kemudian kelompok yang dipimpin oleh Xiao Han perlahan-lahan mendarat di kota. Meskipun saat itu ada banyak orang di kota mayat hidup, jarang sekali hampir 100 orang yang tiba bersamaan. Oleh karena itu, saat Du Fei dan kelompoknya mendarat di tanah, mereka langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti dari puncak Tianlang Sekte Ling Tian, kan? Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 9 sekte misterius surga, 3 pemimpin tim semuanya sangat kuat, dan keterampilan mereka cukup mengesankan. Hei, pemimpin itu sepertinya Du Fei yang berlumuran darah yang baru-baru ini disebutkan, kan? Du Fei berjubah darah, konon orang itu adalah sosok baru dari puncak Tianlang, tapi keganasannya sebanding dengan dewa jahat Luo Tong.
Aku tidak menyangka orang ini juga datang. Kali ini, Sekte Lingtian benar-benar bertekad untuk menang. Cek-cek, bukan begitu cara bicaranya. Lagi pula, ini wilayah Wuling Hall dan Huangquan Hall. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa didapatkan atau tidak. Bisikan-bisikan di udara menyebar dengan cepat, dan ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Du Fei dan yang lainnya, banyak murid puncak Tianlang sedikit mengubah ekspresi mereka. Namun, Luo Hong tetap tersenyum dan berkata dengan tenang, tempat ini hampir seperti kota hantu. Tidak hanya orang-orangnya beraneka ragam, tetapi mereka juga berpengetahuan luas. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Sepertinya tempat ini memang istimewa. Dalam hal ini, bahkan sebagai murid Jiutian Xuanzong, ia harus berinisiatif untuk menurunkan statusnya di tempat ini. Hanya dengan cara ini ia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di tempat ini. Baiklah, abaikan saja omong kosong orang-orang ini. Du Fei tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan bersiap membawa murid-murid Sekte Lingtian mencari tempat tinggal di kota mayat hidup ini. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, lalu ia menoleh dan melihat ke bagian lain langit di luar kota mayat hidup. Di sana, terdengar pula suara angin kencang yang pecah, dan kemudian, sejumlah besar sosok muncul di hadapan banyak orang. Ketika sekelompok sosok ini muncul, kota orang mati yang semula ramai tiba-tiba menjadi agak sunyi. Banyak orang tanpa sadar mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik bayangan di sudut-sudut jalan dan gang, tetapi mereka enggan pergi dan malah membuka mata lebar-lebar. Tatapan Du Fei tertuju sejenak pada pakaian yang familiar milik sekelompok orang itu, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Taichu Jun Wuzong. Suas-huas-hua. Sesaat kemudian, hampir 100 sosok di udara juga jatuh ke tanah dengan cara yang sama, dan seperti keberuntungan, mereka mendarat tepat di depan Du Fei dan yang lainnya. Pada saat para pengikut Taichu Jun Wuzong mendarat di tanah, tekanan tiba-tiba tampak menyebar di jalan, membuat atmosfer di lapangan menjadi sangat kaku dalam sekejap. Du Fei melangkah maju perlahan, tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada tempat yang dituju Taichu Jun Wuzong. Sosok di sana tampak agak familiar, tetapi Du Fei tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun. Pemimpin Taichu Jun Wuzong juga berbalik pada saat yang sama. Kedua pemuda itu saling menatap dingin di jalan sederhana di utara ini. Namun, saat ini, suasana di sekitarnya benar-benar sunyi, seolah tak seorang pun berani bernapas dengan keras. Sementara itu, ki para murid di kedua belah pihak tampak mengalir dengan tenang, seolah-olah perkelahian akan terjadi kapan saja. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil sejenak, lalu tiba-tiba dia tersenyum dan berkata lembut, "Saudara Siang." Orang yang dipanggil Saudara Siang adalah Siang Tian, yang telah beberapa kali berselisih dengan Du Fei di alam hantu hari itu. Mendengar ini, ia tampak tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Du." Begitu kata-kata itu terucap, ketenangan kembali terpancar di wajah mereka, dan mereka saling memandang dalam diam, seolah-olah saat itu, kedua belah pihak tengah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, banyak sekali mata tertuju pada mereka berdua. Mereka adalah murid-murid muda Jiutian Xuanzong yang paling menonjol. Tak berlebihan jika dikatakan mereka terkenal di seluruh dunia. Mengingat dendam antara Sekte Lingtian dan Sekte Taichu Junwu, tak berlebihan jika banyak orang yang hadir mengira kedua orang ini akan langsung bertarung. Momen itu berlalu seperti ini. Tepat ketika semua orang mengira suasana akan runtuh, Siang Tian tiba-tiba tersenyum dan berkata lembut, "Saudara Du Fei, saya menerima banyak bimbingan dari Anda selama perjalanan kita ke alam hantu. Saya telah memikirkannya siang dan malam, mencari kesempatan untuk membalas budi Anda. Saya cukup beruntung bertemu Anda lagi hari ini. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan membalas budi Anda." Kata-kata Siang Tian terdengar sangat manis, tetapi hanya pihak-pihak yang terlibat yang tahu kebencian mendalam yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Namun, beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi hari itu mungkin berpikir bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, suasana tegang di tempat kejadian tampaknya sedikit mereda. Du Fei juga tersenyum, secara otomatis mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Siang Tian, tetapi ia tidak berniat menjelaskannya. Pada saat ini, kedua belah pihak tahu bahwa apapun dendam mereka, sepertinya ini bukan saatnya untuk bertarung. "Terima kasih atas kebaikanmu, saudaraku. Itu hanya bantuan kecil hari itu. Tidak perlu dianggap terlalu serius." Sudut mata Siang Tian tampak berkedut diam-diam saat ini, tetapi setelah beberapa saat, dia masih berkata sambil tersenyum, "Dengan adanya saudara Du Fei di sini, aku yakin harta karun di alam mayat hidup pasti akan jatuh ke tangan saudara Du Fei lagi." Du Fei menatapnya dalam-dalam sebelum berkata sambil tersenyum tipis,
ada banyak sekali orang kuat di 9 provinsi Xuanwu. Aku, Du Fei, hanyalah orang biasa. Kalau boleh kukatakan, jika harta ini yang diinginkan Taichu Jun Wuzong, sebarkan saja kabarnya dan aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya. Kalau ada yang berani, tak perlu menyerangku. Aku akan mengurusnya untuk mereka. Otot-otot di wajah Xiang Tian berkedut, tetapi ia mengerutkan kening dalam hati karena makna tersembunyi dalam beberapa kata Du Fei. Namun, ia bukanlah orang biasa, jadi ia tentu tahu bahwa jika Du Fei mempraktikkan kata-katanya saat ini, maka perjalanan Taichu Jun Wuzong mereka akan gagal bagi semua orang. Saat itu, ia langsung tersenyum dan berkata, saudara Du Fei benar-benar pandai bercanda. Aku, Taichu Jun Wuzong, bukannya tidak masuk akal. Harta surga dan bumi adalah milik orang-orang berbudi luhur. Jika semua orang datang untuk mencoba peruntungan, bukankah akan lebih harmonis? Du Fei menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan dan berkata, saudara Xiang, apa yang Anda katakan masuk akal. Setelah selesai berbicara, keduanya saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Dalam konfrontasi diam ini, kedua belah pihak tampak seimbang. Setelah tersenyum, Xiang Tian membungkuk pada Du Fei, seolah memberi penghormatan, lalu berbalik dan perlahan pergi bersama rombongan besar orang Taichu Jun Wuzong. Melihat pemandangan ini, Du Fei tidak menghentikannya, tetapi menatap punggungnya dengan cemberut. Setelah Xiang Tian pergi, kerumunan yang bersembunyi di sudut-sudut jalan dan gang-gang mulai bermunculan satu persatu, dan suasana ramai kembali memanas. Namun, kali ini, tak seorang pun berani membicarakan Du Fei atau Ling Tianzong. Bagaimanapun, orang yang memaksa Xiang Tian pergi hanya dengan beberapa patah kata itu jelas bukan orang biasa. Setidaknya, orang kuat biasa seperti mereka tidak punya kualifikasi untuk memprovokasi mereka. Du Fei diam-diam memperhatikan punggung Taichu Jun Wuzong dan kelompoknya saat mereka pergi. Setelah beberapa lama, ia menghela napas pelan dan berkata dengan ringan, dibandingkan terakhir kali kita bertemu, Xiang Tian menjadi semakin tak terduga. Tuan Muda Aula Juesa, Xiang Tian dia memang agak merepotkan. Tapi, dengan kekuatanmu, kakak senior Du Fei, kau mungkin tidak takut padanya, kan Xiao Han berdiri di samping Du Fei, dengan tangan di belakang punggung, juga menatap punggung Taichu Jun Wuzong dan kelompoknya. Setelah sosok-sosok itu menghilang di sudut jalan, ia berbicara dengan lembut. Belum tentu. Terakhir kali kita bertarung, meskipun kekuatan kita seimbang, dia tidak menderita satu kekalahan pun. Kali ini, kekuatannya tampaknya meroket. Kurasa ketua aula muda ini tidak menjalani hari yang tenang selama kita sibuk. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum setelah beberapa saat. Tapi itu tidak masalah. Setidaknya, ketua aula muda ini jauh lebih sabar daripada terakhir kali kita bertemu. Awalnya kupikir dia tidak akan bisa melawan dan bertindak hari ini, tetapi dia berhasil menahan diri. Lumayan. Mampu mendapatkan dukungan baik dari Du Fei sendiri merupakan pengakuan terhadap Xiang Tian. Mendengar kata-kata Du Fei, para murid sekte Ling Tian di belakangnya terdiam satu persatu. Seolah-olah suasana menjadi sedikit lebih tenang. Du Fei tampak tidak memperhatikan, dan hanya melambaikan tangannya dengan santai, berkata, adik Luo Hong, tolong atur seseorang untuk mencari tempat tinggal. Kita tidak terburu-buru memasuki alam mayat hidup sekarang. Mari kita lihat situasi di kota mayat hidup dulu, baru kita bisa membahas hal-hal lain. Ya, mendengar ini, Luo Hong mengangguk, lalu secara acak memilih beberapa murid dan bergegas keluar untuk memilih tempat tinggal. Untungnya, sekte Ling Tian sudah membuat beberapa pengaturan. Setelah beberapa saat, Luo Hong menyelesaikan masalah akomodasi dan bergegas membawa Du Fei dan rombongannya. Rombongan itu menginap di sebuah hotel besar di sebelah barat kota orang mati. Karena jumlah orang yang banyak, Luo Hong memesan seluruh kamar hotel. Setelah menentukan tempat tinggal, Du Fei mengizinkan semua orang bergerak bebas di kota, hanya menginstruksikan mereka untuk melapor kembali jika ada hal yang tidak dapat mereka selesaikan. Untungnya, orang-orang yang keluar kali ini pada dasarnya adalah murid-murid puncak Tianlang. Masing-masing dari mereka tidak hanya berpengalaman dalam pertempuran, tetapi juga sangat berpengalaman. Karena itu, tidak perlu terlalu khawatir di tempat seperti itu. Setelah membiarkan murid-murid ini keluar, Du Fei tidak mengikuti mereka keluar, tetapi memanggil Xiao Han, Luo Hong, Di Feng dan yang lainnya untuk berkumpul di kamar Du Fei. Di bawah cahaya redup lampu minyak, Du Fei dengan santai membentangkan sebuah peta kuno dan berbisik, ini adalah sesuatu yang diberikan pemimpin sekte kepadaku saat kita memulai perjalanan ini. Kita sedang mencari sesuatu, tetapi kita tidak tahu apakah itu harta karun yang muncul di dunia. Namun, setelah kita mendapatkannya,
kita bisa pergi dan melihat apa harta karun itu. Du Fei mengetuk pelan peta itu dengan jarinya, lalu peta itu mendarat di suatu tempat jauh di dalam peta. Melihat tindakan Du Fei, orang-orang di sekitarnya sedikit mengernyit. Mungkin tidak ada apapun di peta, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar mencarinya, prosesnya akan sangat sulit. Ini bukan masalah besar, tetapi sekarang setelah begitu banyak kekuatan telah campur tangan, tampaknya Jiutian Xuanzong pasti akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka. Dengan latar belakang sebesar itu, tampaknya agak sulit untuk mencari hal-hal di peta dengan cermat. 3 hari berlalu dengan lambat di kota orang mati. Semakin banyak orang berkuasa memasuki kota orang mati, kota yang seharusnya diabaikan ini tiba-tiba meledak dengan energi yang luar biasa. Ketika sinar cahaya pertama di hari keempat muncul di atas kota, seluruh kota mayat hidup bergejolak hebat. Banyak orang muncul bersamaan, dan sosok-sosok muncul di langit di atas kota mayat hidup bagaikan belalang. Alasannya sederhana, hari ini adalah salah satu hari di setiap bulan ketika kabut di alam mayat hidup sedikit menghilang. Selain hari-hari seperti ini, alam mayat hidup diselimuti kabut sepanjang tahun. Dalam kabut itu, siapapun yang masuk akan benar-benar tersesat, apalagi berburu harta karun. Jadi, bisa dibilang, hari ini adalah waktu terbaik untuk memasuki alam mayat hidup, tanpa terkecuali. Siapapun yang bersedia menghabiskan beberapa pilihan zong di kota mayat hidup ini bisa mendapatkan berita ini. Saat ini, semua mata tertuju pada langit di utara kota mayat hidup. Di sana, awan tebal yang tampak padat mulai perlahan menghilang. Namun, aura pembasmi yang begitu kuat hingga seolah mampu membekukan jiwa seseorang juga terpancar dari dunia mayat hidup ini saat ini, seolah-olah seseorang sedang mencegah orang lain masuk. Pada saat itu, sebuah sudut alam mayat hidup muncul di hadapan semua orang. Pegunungan yang selalu diselimuti kabut, tampak basah kuyup oleh awan lembab. Pepohonan yang dulunya hijau zamrud kini menjadi hitam legam. Terlebih lagi, wilayah ini terletak di utara, di mana musim tidak berbeda. Bahkan sekilas salju yang turun pun terlihat di beberapa area. Pemandangan ini membuat banyak orang sedikit mengernyit. Agaknya, apapun yang mereka lakukan di lingkungan seperti itu, pengalaman itu pasti tidak akan menyenangkan. Saat itu, langit di atas kota orang mati dipenuhi sosok-sosok yang luar biasa, dan di bawah, suara angin yang pecah terus terdengar. Dari kejauhan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke arah mereka. Jelas bahwa arus orang yang tertarik ke alam mayat hidup ini bukan sekadar kerumunan besar. Memanggil, sekelompok orang yang hampir 100 orang terbang dari tanah dan mendarat tepat di tempat yang agak jauh. Setelah orang-orang kuat di dekatnya ragu sejenak, mereka semua mundur beberapa langkah bersamaan. Mereka menjaga jarak tertentu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sosok yang muncul sebenarnya adalah murid Sekte Lingtian, dan pemimpinnya tentu saja Du Fei. Siapa gerangan yang punya cara untuk memberitahu begitu banyak orang tentang kelahiran harta karun itu? Du Fei melirik kerumunan tak berujung di sekitarnya sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening dan berbicara. Du Fei sebenarnya tidak takut pada begitu banyak individu kuat. Satu-satunya hal yang membuatnya aneh adalah informasi ini pasti diperoleh dengan harga mahal oleh Sekte Lingtian. Logikanya, 9 sekte Suan Surga lainnya juga akan menerima berita yang sama. Du Fei tidak akan ragu, paling-paling hanya percaya ada mata-mata di dalam Sekte Lingtian. Sekte 9 Surga Suan mana yang tidak memiliki mata-mata di 9 sekte Suan Surga lainnya. Namun, saat ini tidak demikian. Berita yang konon rahasia ini menyebar dengan cepat. Meskipun pancaran cahaya harta karun itu menjadi faktor penentu, Du Fei tidak percaya harta karun itu bisa terlihat ribuan mil jauhnya. Mungkinkah ada tangan tak terlihat yang diam-diam memanipulasi ini? Setelah berpikir sejenak, Du Fei akhirnya tidak mengatakannya keras-keras. Tidak peduli siapa orang di balik layar atau apa yang ingin mereka lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya untuk saat ini. Selama ia berhasil mendapatkan pil Rongtian, ia tidak peduli dengan hal-hal lain. Setelah menjernihkan pikirannya, Du Fei mengangguk perlahan, lalu melirik ke sekeliling. Saat pandangannya menyapu, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dalam persepsinya, memang ada cukup banyak master saat ini, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Perjalanan ke alam mayat hidup ini sepertinya penuh dengan bakat terpendam. Setelah mengamati udara sejenak, tatapan Du Fei jatuh ke langit tak jauh dari sana. Di sana, sekelompok sosok dengan pedang panjang di punggung mereka berdiri di udara, dan masing-masing dari mereka memancarkan energi pedang tajam. Aura itu seolah-olah akan merobek langit dan bumi. Tatapan Du Fei menjelajahi kelompok itu sejenak sebelum akhirnya tertuju pada pria di hadapan pemimpin mereka.
Wajahnya biasa saja, seperti prajurit biasa. Namun, orang-orang yang mengikutinya secara naluriah mundur, dan jelaslah bahwa ia sungguh luar biasa. Terlebih lagi, energi pedang tajam yang terpancar darinya cukup untuk membuat Du Fei sedikit mengernyit. Mereka semua adalah murid Sekte Pedang, dan pemimpinnya pastilah murid paling berprestasi di antara generasi muda Sekte Pedang, Tianjian Xiaoyong. Konon, dia adalah salah satu murid langka di Sekte Pedang yang mampu menguasai teknik pedang pembasmi. Kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Melihat tatapan Du Fei, Xiao Han, yang berdiri di samping Du Fei, tersenyum dan berkata, "Oh, teknik pedang pembantai." Du Fei tersenyum mendengarnya. Dulu di medan perang Jiushu, Sekte Pedang menggunakan teknik pedang pembantai sebagai umpan untuk membujuk Du Fei bergabung dengan sekte tersebut. Kini, tampaknya keteguhan pembantaian ini memang luar biasa. Bahkan bisa dibandingkan dengan teknik pedang ilahi, salah satu dari 7 teknik ilahi agung. Seolah merasakan tatapan Du Fei, tatapan Tianjian Xiaoyong perlahan bergeser dari kejauhan. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia perlahan menjauh. Namun, tidak ada yang salah dengan Sekte Pedang ini. Lihatlah 2 kelompok orang di sana. Xiao Han mengalihkan pandangannya ke tempat lain di langit dan tersenyum tipis. Di langit sana, 2 kelompok orang melayang di udara. Kelompok di sebelah kiri tampak acuh tak acuh, wajah mereka bagaikan ukiran kayu, sementara kelompok di sebelah kanan dipenuhi aura menyeramkan. Melihat kedua kelompok orang dengan karakteristik yang sangat jelas ini, Du Fei sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, "Aula roh bela diri dan aula Huang Kuan." Ya, kelompok di sebelah kiri berasal dari aula roh bela diri. Kali ini, pemimpin aula roh bela diri seharusnya salah satu dari 3 pahlawan roh bela diri. Aku tidak yakin siapa dia, karena mereka semua terlihat hampir sama persis. Tapi jika tebakanku benar, untuk acara sebesar ini, seharusnya Lu Qing yang akan keluar. Xiao Han berkata dengan tenang, sedangkan untuk orang-orang dari aula mata air kuning, pemimpinnya sangat mudah dikenali. Seharusnya Zhang Hao, yang dikenal sebagai hantu berwajah hijau. Mendengar ini, Du Fei perlahan melirik dan melihat bahwa di depan para murid istana Huang Kuan, memang ada seorang pemimpin dengan wajah agak biru. Jelas, orang ini adalah hantu berwajah hijau Zhang Hao yang disebutkan oleh Xiao Han. Orang-orang di sana pasti dari paviliun Hualong, kan? Setelah menyapu pandangannya ke para pria kuat dari istana Huang Kuan dan kemudian para pria kuat dari istana Wuling, Du Fei mengalihkan pandangannya dan jatuh pada sekelompok orang lain. Di sana, ada sekelompok pria kekar, masing-masing dari mereka tampak memiliki fluktuasi yang sangat mengerikan yang terpancar dari tubuh mereka. Setelah tatapan Du Fei tertuju pada sekelompok orang ini sejenak, ia beralih ke sosok pemimpin puncak Dahuang. Pria itu berpakaian sederhana dan tampak kurus, tetapi ia hanya berdiri di sana, tetapi auranya sudah sedikit mengalahkan semua orang dari paviliun Hualong di belakangnya. Pria ini adalah Sun Ruo, kakak tertua paviliun Hualong. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lemah dan namanya yang feminin, tapi dia sudah menguasai jurus Hualong paviliun Hualong dengan sempurna. Waktu aku masih berlatih, aku pernah bertarung dengannya, dan aku kalah telak. Tapi, aku belum pernah berlatih jurus Dewa Pedang waktu itu, dan dia juga belum pernah berlatih jurus Hualong. Ekspresi Xiao Han tampak sangat serius, dan dia perlahan berkata, "Jika aku punya kesempatan kali ini, aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh dia telah berlatih jurus Hualong. Apakah kakak senior Xiao Han pernah dikalahkan olehnya?" Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Terlepas dari itu semua, nada bicara Xiao Han yang serius saja sudah menunjukkan bahwa Sun Ruo jelas bukan orang biasa. Orang-orang dari Sekte Taiking ada di sini, selalu Luo Hong seolah tidak sengaja. Mendengar ini, Du Fei pun sedikit mengangkat kepalanya. Kemudian, ia melihat suara angin pecah lagi. Kemudian, ia melihat sekelompok besar orang dan kuda muncul di udara. Ketika sekelompok orang dan kuda ini muncul, ada sensasi di langit di sekitar mereka. Jelas, melihat begitu banyak wanita di tempat ini, banyak orang merasa mata mereka berbinar. Pemimpin Sekte Taiking adalah Mo Lin, yang pernah bertemu Du Fei sebelumnya. Melihat kenalan ini, Du Fei membungkuk sopan dari jauh, dan Mo Lin jelas melihatnya juga, lalu mengangguk sebagai tanda memberi hormat. Banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini, dan mata mereka langsung tertuju pada Du Fei, seolah-olah ada api di mata mereka. Namun, setelah melihat posisi Du Fei dengan jelas, banyak orang langsung mengalihkan pandangan mereka. Adegan seperti itu membuat Du Fei diam-diam tertawa. Sejak kapan dia tampak memiliki status dan posisi di benua Xuanwu ini? Babatan. Setelah Du Fei dan Mo Lin saling menyapa,
dua kelompok orang bergegas turun dari langit. Pandangan Du Fei tertuju pada salah satu dari mereka dan ia sedikit mengernyit. Gerakan orang-orang ini tampak familiar. Du Fei menyipitkan mata dan menatap sekelompok orang itu. Setelah beberapa saat, ia yakin bahwa orang yang muncul bukanlah orang lain, melainkan seseorang dari paviliun Jiuxiao. Meskipun beberapa orang di depan mereka hanya melangkah perlahan, aroma langkah Ling Yun Jiuxiao begitu kuat dalam langkah mereka. Jelas, orang-orang ini berbeda dariku. Karena asal-usulku yang samar, meskipun aku telah memperoleh langkah awan melonjak 9 surga, aku selalu sangat berhati-hati saat menggunakannya, takut ketahuan. Di sisi lain, para murid paviliun 9 surga tentu saja tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan menggunakannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Dari sudut pandang ini, aku sebenarnya sedikit lebih rendah daripada para murid paviliun 9 surga ini. Mereka adalah orang-orang dari paviliun Jiuxiao. Pemimpinnya bernama Zuo Jia, salah satu murid inti paviliun Jiuxiao. Konon, dia juga salah satu dari sedikit murid generasi ini yang menguasai seni Dewa Petir Jiuxiao. Dan seni Dewa Petir Jiuxiao ini bahkan lebih kuat daripada seni Dewa Petir di antara 7 seni agung kita. Jadi, orang-orang dari paviliun Jiuxiao ini jangan diremehkan. Xiao Han menatap para murid paviliun Jiuxiao yang melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah, lalu berdiri tegak di langit satu persatu. Ia lalu perlahan menghela napas lega. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Dari sudut pandang manapun, paviliun Jiuxiao memang layak mendapat perhatiannya. Ia harus berhati-hati di depan mereka agar tidak menimbulkan masalah dan memengaruhi misi. Adapun yang di sana, mereka dari paviliun dan melihat tatapan Du Fei beralih ke kelompok orang lain, Xiao Han berbicara dengan lembut. Mendengar ini, hati Du Fei tiba-tiba tergerak sedikit, lalu ia mendongak dan menatap langit. Setelah beberapa tarikan napas, ia mendengar suara angin yang pecah, lalu ia melihat sekelompok orang mendekat dengan cepat di langit, lalu mereka langsung mendarat di tengah lapangan. Du Fei menyipitkan mata saat menatap sekelompok murid paviliun dan setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Meskipun tidak satu pun dari murid paviliun dan ini memiliki jejak ki sejati yang jelas, fluktuasi energi spiritual mereka sangat kentara. Jelas, sekte ini memang ahli dalam alkimia. Dari sudut pandang ini, puncak Changdan milik sekte Ling Tian jauh lebih rendah daripada paviliun dan ini. Hah, tatapan Du Fei beralih ke orang yang merupakan kepala paviliun dan kemudian raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang merupakan kepala paviliun dan ternyata adalah kenalan lamanya. Saat ini, yang muncul di mata Du Fei adalah sosok anggun berbalut pakaian putih seputih salju. Meskipun ia hanya berdiri diam di sana, ia memancarkan aura bak orang suci, yang membuat orang tak berani menatap langsung. Orang ini tidak lain adalah Santo Biluo, salah satu orang super kuat yang berhasil merebut menara dalam pertempuran terakhir perang Jiushu hari itu. Ketika Biluo muncul, banyak mata langsung tertuju padanya. Meskipun Biluo tidak setenar Molin dari sekte Taiking di benua Xuanwu, ia juga tidak memiliki kecantikan alami yang memikat, aura sucinya membangkitkan rasa kagum yang tak berani mereka sangkal. Namun, kekuatan dan temperamen Biluo saat ini jelas jauh lebih unggul daripada saat perang Kyushu. Kualitasnya yang luar biasa terbukti dari fakta bahwa ia telah menjadi kepala paviliun dan tak jauh dari sana, Biluo, yang semula berbisik kepada murid-murid di belakangnya, sepertinya menyadari sesuatu. Ia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sekte Ling Tian. Kemudian, secercah kejutan melintas di matanya. Jelas, ia tidak menyangka akan bertemu Du Fei saat ini. Setelah menatap Du Fei sejenak, Biluo ragu sejenak, lalu tiba-tiba bergerak sedikit. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ia tiba tepat di tempat yang tak jauh dari Du Fei, lalu perlahan berhenti. Sebagian besar murid sekte Ling Tian sedikit terkejut saat ini, lalu semua orang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu bahwa postur Biluo jelas ditujukan pada Du Fei. Tatapan dari sekeliling dipenuhi kecemburuan saat ini. Mereka jelas tidak mengerti bagaimana Du Fei bisa seberuntung itu. Bukan hanya dia mengenal Molin, tapi sekarang sepertinya dia juga punya hubungan dengan Biluo. Namun, Biluo berdiri di atas Du Fei seperti ini, menatapnya dengan mata acuh tak acuh, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Melihatnya seperti ini, Du Fei tersenyum, lalu membungkuk sedikit dan berkata, "Nona Biluo, lama tak bertemu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Dari sedikit kita saat itu, rasanya hanya kau dan aku yang bisa mencapai titik ini hari ini." Biluo menatap Du Fei sejenak sebelum berbicara pelan. "Bukan begitu, Saudara Xiao.
Nona Si adalah pahlawan di zamannya. Jika diberi waktu, dia pasti akan mencapai puncak karirnya. Du Fei menyeringai. Namun, hari ini, hanya kau dan aku yang memenuhi syarat untuk memimpin pasukan sekte di sini. Kata Biluo perlahan dengan nada dingin. Mendengar ini, Du Fei mengangguk seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan berkata perlahan jika kamu memikirkannya seperti ini, apa yang kamu katakan tidak salah. Aku pernah bilang suatu saat nanti akan ada pertarungan antara kau dan aku, tapi sekarang aku menyesalinya, Du Fei, kata Biluo tenang. Meskipun kemajuan seni bela dirimu telah melampaui imajinasiku, kau sama sekali bukan tandinganku dalam seni alkimia. Kalau aku tahu ini, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Jika Nona Biluo tertarik, kita bisa bertarung sekarang untuk melihat siapa lawan yang lebih baik. Tentu saja, kita hanya akan berkompetisi dalam alkimia. Du Fei juga sedikit kesal dengan nada acuh tak acuh Biluo, dan dia langsung berkata. Tanpa diduga, Biluo menggelengkan kepalanya perlahan setelah mendengar ini. Ia menatap Du Fei sejenak sebelum berkata dengan lembut, bertarung sekarang hanya akan menguntungkan yang lain. Aku yakin kau di sini untuk pil Rongtian yang legendaris, kan atau mungkin, semua ahli sekte mendalam 9 surga yang hadir di sini untuk benda itu, kan jadi, kurasa kita harus bertaruh untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan pil Rongtian, peringkat keempat di peringkat Tian di Yuandan. Ide bagus. Aku setuju, tapi apa manfaatnya kata Du Fei ringan. Kalau kau mengalahkanku, aku bisa menyetujui satu syaratmu, tapi kalau kau kalah, aku tidak akan meminta apapun darimu. Tapi, aku bisa berpikir bahwa aku benar-benar salah menilai dia hari itu. Biluo menatap Du Fei sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, lalu bergerak dan melayang pergi. Melihat tindakan Biluo, Du Fei hanya bisa mengerutkan kening. Wanita ini memang agak aneh sejak pertama kali bertemu. Namun, dalam arti tertentu, dia telah berbuat baik padanya. Sepertinya dia tidak punya hak untuk menolak apa yang disebut taruhannya, kan? Saat Biluo pergi, banyak mata di ruangan itu masih tertuju pada Du Fei. Jelas, pemandangan tadi membuat banyak orang merasa iri dan cemburu. Disukai oleh Saint Maiden adalah suatu kehormatan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Kakak kedua, bukankah teman-temanmu terlalu luas kalau kakak Su tahu, bagaimana kau akan menjelaskannya di belakang Du Fei? Luo Hong tersenyum dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Ini lawan yang kutemui di pertempuran terakhir Perang Kyushu. Namun, dalam pertandingan kami, dia jelas membiarkanku menang. Jika dia bertahan sampai akhir, mungkin aku tidak akan memenangkan posisi teratas dalam Perang Kyushu. Du Fei tersenyum dan menjelaskan dengan santai. Apakah wanita ini begitu kuat? Luo Hong tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia bergabung dengan Jiutian Xuanzong bersamaan denganku, tapi belum ada rumor tentangnya di benua Xuanwu. Kan dalam situasi seperti ini, dia masih bisa diam-diam memimpin para ahli paviliun dan untuk melaksanakan tugas yang sangat penting ini. Apa menurutmu dia bisa semudah itu? Tanya Du Fei ringan. Mendengar ini, Luo Hong menarik napas dalam-dalam. Ia jelas mengerti bahwa seseorang yang sedang naik daun seperti Du Fei biasanya menciptakan keajaiban. Namun Biluo tidak, hanya ada satu alasan untuk ini, yaitu karena kekuatannya benar-benar diakui. Wanita ini jelas tidak sederhana. Xiao Han terdiam sejenak, dan kesimpulan yang diambilnya pada dasarnya sama. Di paviliun dan, Biluo kembali. Berdiri di belakang Biluo, sesosok berjubah hitam berbicara perlahan, kau kenal dia. Sekte Lingtian, Puncak Tianlang, Du Fei berjubah darah, apa kau tidak mengenalnya? Biluo berkata dengan tenang, berdasarkan informasi terkini, rintangan terbesar kita dalam merebut pil Rongtian kali ini mungkin adalah Du Fei ini. Mendengar ini, ekspresi para murid paviliun dan yang berdiri di belakang Biluo menjadi sedikit serius. Efek Tian di Yuandan sangat penting bagi paviliun dan jelas bahwa Du Fei jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah diatasi saat ini. Di Sekte Lingtian, Du Fei perlahan mengalihkan pandangannya dari Dan Ge. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pelan, orang yang paling menyebalkan ada di sini. Saat suaranya jatuh, para pengikut Sekte Lingtian di belakangnya mencibir satu persatu, lalu melihat ke bawah. Suas-huas-hua. Pada saat ini, di bawah tatapan mereka, terdengar suara angin kencang yang pecah, lalu sekelompok sosok gelap langsung membelah langit dan muncul di cakrawala. Pakaian yin dan yang khas pada orang-orang ini membuat hampir semua orang yang hadir mengenali identitas mereka. Salah satu dari 9 surga sekte misterius, murid Tai Chu Jun Wuzong. Ketika sekelompok sosok ini muncul di hadapan semua orang, mata banyak orang dengan cepat menyapu, lalu kembali menatap Du Fei dan kelompoknya. Jelas,
Sebagian besar orang yang hadir mengenali identitas Sekte Taichu Junwu dan yang lainnya, dan mereka juga memahami betapa besarnya keluhan antara Sekte Taichu Junwu dan Sekte Lingtian. Pada saat ini, Taichu Junwu Zong muncul. Apakah orang-orang dari Sekte Lingtian masih bisa duduk diam? Hampir 100 murid Sekte Taichu Junwu melayang di langit. Gelombang energi sejati yang bergelora menyapu keluar dari tubuh mereka dan akhirnya berkumpul bersama, terdengar seperti guntur yang teredam. Pemandangan ini menarik banyak perhatian di langit. Di barisan paling depan Sekte Taichu Junwu, terdapat dua sosok yang berdiri tegak. Aura mereka tampak sangat tajam di antara para murid Sekte Taichu Junwu, dan orang-orang tak berani mengabaikan mereka begitu saja. Mata Du Fei sedikit menyipit saat ini, dan tatapannya segera tertuju pada dua orang yang dipimpin oleh Taichu Junwu Zong. Di antara keduanya, Xiang Tian, Tuan Muda Aula Juesa, adalah kenalan lama Du Fei, jadi tatapan Du Fei meliriknya sejenak sebelum mendarat di sisinya. Saat ini, orang yang berdiri di samping Xiang Tian adalah seseorang yang belum pernah dilihat Du Fei sebelumnya. Meskipun ia juga mengenakan jubah Tao dari Taichu Junwu Zong, auranya anggun, seperti bangsawan, dan ia sama sekali tidak memiliki temperamen seorang pejuang. Namun, meskipun begitu, ia berdiri di sana dengan begitu santai, seolah-olah menarik semua perhatian penonton. Orang ini tidak sederhana. Ini adalah penilaian Du Fei terhadap kesan pertamanya. Orang ini adalah Wu Hao, Tuan Muda Gua Yao Yue dari Taichu Junwu Zong. Xiao Han berbicara dengan lembut seolah-olah dia melihat tatapan Du Fei, tetapi saat ini ekspresinya sangat serius. Apakah orang ini merepotkan melihat ekspresi Xiao Han? Du Fei sedikit mengernyit. Ini lebih dari sekadar masalah sederhana seperti ini. Xiao Han menggelengkan kepalanya. Ekspresinya rumit, seolah Wu Hao di hadapannya sedang memberikan banyak tekanan padanya. Sekte Taichu Junwu memiliki 3 gua dan 4 aula, dan karenanya, murid terkuat di dalam Sekte Taichu Junwu adalah 3 Master Gua Muda dan 4 Master Aula Muda. Kekuatan keempat Master Aula Muda itu sebanding dengan Xiang Tian. Sosok-sosok seperti itu, meskipun merepotkan, belum tentu tangguh. Namun, ketiga Master Gua Muda itu sangat merepotkan. Konon, masing-masing dari mereka berada di puncak alam seni bela diri tingkat 5, sebanding dengan kakak senior Luo Tong dari puncak Tianlangmu. Meskipun reputasi kakak senior Luo Tong secara konsisten melampaui ketiga Master Gua Muda dari Sekte Taichu Junwu selama bertahun-tahun, ada 3 dari mereka, dan di antara murid-murid Sekte Lingtian kita, selain kakak senior Luo Tong, saat ini tidak ada yang bisa menandingi mereka. Untungnya, kali ini, hanya Wu Hao, yang terlemah dari ketiga Master Gua Muda, yang datang. Kalau tidak, perjalanan ini pasti merepotkan. Mendengar ini, Du Fei tidak membantah, melainkan mengangguk kecil. Bahkan Xiao Han menganggap orang ini merepotkan, jadi ia pikir orang ini tidak akan semudah itu. Du Fei jelas tidak sesombong itu sampai-sampai mengira dirinya setara dengan Wu Hao bahkan sebelum ia memulai. Lagi pula, banyak hal tidak bisa dicapai hanya dengan bicara, kita harus melakukannya untuk melihat hasilnya. Pada saat ini, murid-murid Jiutian Xuanzong lainnya tampaknya telah mengenali identitas Wu Hao satu persatu. Pada saat itu, wajah mereka yang memimpin tampak agak tidak wajar, seolah-olah mereka semua tahu betapa kuatnya 3 Master Gua Muda dari Taichu Junwu Zong. Apa hebatnya seorang pecundang yang langsung berbalik dan lari begitu mendengar nama kakak senior Luo Tong. Luo Hong mendengus jijik melihat pemandangan ini. Sungguh luar biasa. Setidaknya, mereka bertiga belum pernah dikalahkan oleh kakak senior Luo Tong sejauh ini. Paling banter, mereka kalah dan mundur, kata Xiao Han ringan. Kekalahan dan mundur mungkin tampak serupa, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Kekalahan berarti tidak memiliki peluang untuk menang dan harus mengakui kekalahan. Meskipun mundur dapat diartikan dengan berbagai cara, satu hal yang harus diakui meskipun seseorang mundur, bukan berarti peluangnya untuk menang nol. Penilaian Xiao Han juga membuat Du Fei perlahan-lahan melabeli Wu Hao sebagai orang berbahaya. Jika dia bertemu orang ini di dunia mayat hidup, dia harus sangat berhati-hati. Seolah menyadari Du Fei dan yang lainnya sedang membicarakannya, Wu Hao, yang awalnya menyipitkan mata dan menatap dunia mayat hidup tak jauh darinya, tiba-tiba menoleh perlahan, lalu tatapan acuh tak acuhnya perlahan jatuh pada Du Fei dan yang lainnya. Saat tatapannya beralih, Xiao Han tampak sedikit mengernyit, dan telapak tangannya diam-diam mengepal. Hehehe, Xiao Han, Luo Hong, sepertinya ada beberapa orang yang familiar datang ke Sekte Lingtian kali ini. Ujar Wu Hao sambil tersenyum, menatap Xiao Han dan yang lainnya. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Han dan Luo Hong berubah agak muram.
Kata kenalan yang disebutkan Wu Hao bukanlah evaluasi positif, menunjukkan bahwa Xiao Han dan Luo Hong pernah dikalahkan olehnya sebelumnya. Ketika Wu Hao melihat ekspresi buruk di wajah Xiao Han dan Luo Hong, dia tersenyum tipis lagi, lalu tatapannya sedikit beralih ke Du Fei, yang berdiri di antara Xiao Han dan Luo Hong, dan matanya sedikit menyipit. Kamu Du Fei, kan? Kudengar beberapa bulan yang lalu bahwa pemain peringkat teratas dalam perang Jiushu ini bergabung dengan Sekte Lingtian. Sepertinya Sekte Lingtian cukup cocok untukmu. Lihat, hanya dalam beberapa bulan, kau sudah naik ke posisi murid inti kedua dan bahkan disebut jubah darah atau semacamnya. Kau memang berkembang sangat cepat. Wu Hao tersenyum tipis. Sepertinya idemu untuk lebih memilih menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix telah memberimu banyak manfaat. Kata-kata acuh tak acuh Wu Hao langsung memancing cibiran dari setiap murid Sekte Lingtian. Makna tersirat Wu Hao hanyalah ejekan atas kelemahan Sekte Lingtian, yang memungkinkan murid baru seperti Du Fei untuk menjadi terkenal. Ia juga mengisyaratkan bahwa Du Fei memilih Sekte Lingtian karena kelemahannya. Namun, para murid Sekte Lingtian tidak takut pada Sekte Taichu Junwu. Dua Sekte Xuan utama telah bertarung berkali-kali sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak telah menderita kerugian, tetapi masih belum pasti siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Saat ini, mata orang-orang berkelebat, dan banyak orang menyaksikan adegan ini. Jelas, semua orang yang hadir menyadari dendam antara dua sekte besar Xuanzong. Sepertinya kedua sekte akan menentukan pemenangnya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Namamu Wu Hao, kan Du Fei melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat kepada murid-murid di belakangnya untuk tenang. Ia lalu tersenyum lembut dan berkata, sebenarnya, kalian seharusnya bersyukur aku tidak memilih Taichu Jun Wuzong hari itu. Kalau tidak, di usiamu sekarang, kalian masih harus memanggilku kakak senior dengan wajah yang penuh amarah. Bukankah itu tidak adil? Saat suara Du Fei jatuh, para pengikut Sekte Lingtian di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Wu Hao mengejek Sekte Lingtian karena sangat lemah, tetapi Du Fei bahkan lebih belak-belakan, menunjukkan bahwa jika dia pergi ke Sekte Taichu Junwu, dia mungkin sudah menjadi nomor satu sekarang. Namun, ini bukan tanpa alasan, lagi pula, Sekte Taichu Junwu tidak memiliki roh jahat yang tak tertandingi, Luo Tong. Perkataan Du Fei membuat ekspresi Wu Hao tampak sedikit membeku, seolah-olah dia baru saja menyadari ketajaman kata-kata Du Fei. Kamu memang pandai berbicara, tapi aku tidak tahu apakah kemampuanmu sekuat mulutmu. Wu Hao menyipitkan mata dan menatap Du Fei. Secercah bahaya terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada yang agak dingin. Seberapa kuat aku tanya saja orang di sebelahmu yang ingin kabur saat melihatku, dan kau akan tahu. Du Fei melawan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bagus sekali. Aku tahu Taichu Jun Wuzong kita sangat diperhatikan olehmu akhir-akhir ini. Wu Hao menyipitkan matanya, kau sangat berani. Aku suka mengikuti temperamenku sendiri. Seharusnya aku membuatmu terdiam di sini, tapi sayangnya, aku harus mematuhi perintah orang pembawa sial itu. Jadi Du Fei, sebaiknya kau gunakan kesempatan ini untuk berdoa. Berdoalah agar setelah aku menemukan Pil Rongtian, aku tidak akan bisa menemukanmu lagi. Setelah selesai berbicara, Wu Hao perlahan menarik pandangannya, tetapi pada saat ini, ada sedikit senyum acuh tak acuh di wajahnya. Melihat ekspresi Wu Hao, Xiang Tian yang tadinya mencibir samar dan terdiam, tiba-tiba menyunggingkan senyum sinis. Sejak bertemu Du Fei beberapa hari yang lalu, ia telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Wu Hao. Dan sekarang, Du Fei berhasil membangkitkan niat membasmi Wu Hao, yang membuatnya merasa jauh lebih tenang. Menurut Xiang Tian, Du Fei ini harus mati. Meskipun Xiang Tian juga sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dalam situasi seperti ini, semakin percaya diri, semakin baik. Saat Wu Hao mengalihkan pandangannya, Du Fei juga perlahan mengalihkan pandangannya, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Xiao Han dan Luo Hong juga memasang ekspresi dingin dan tegas di wajah mereka saat ini. Dendam antara Taichu Jun Wuzong dan Tai Qingzong terlalu dalam, begitu dalam sehingga para pengikut kedua sekte besar ini dapat mulai bertarung tanpa alasan apapun. Jangan cari masalah dulu. Meskipun aku tidak tahu kenapa orang-orang ini tahu tentang Pil Rongtian, kali ini, kita tetap bertekad untuk mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan Pil Rongtian, kita akan punya banyak waktu untuk mencari masalah bagi mereka. Du Fei melirik ke belakang dan berbicara dengan ringan. Ya, mendengar ini, bahkan Xiao Han dan Luo Hong mengangguk sedikit, tetapi niat membasmi yang kuat yang melilit mereka tidak dapat dihilangkan. Dari arah alam mayat hidup, angin kencang mulai bertiup di langit, entah sejak kapan.
Kehadiran angin kencang ini membuat kabut yang menyelimuti seluruh alam mayat hidup sepanjang tahun tiba-tiba menipis. Dalam keadaan seperti itu, suara-suara bising di lapangan hampir berhenti seketika, karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa waktu terbaik untuk memasuki alam mayat hidup telah tiba. Meskipun tidak semua orang seperti Jiu Tian Xuanzong tahu bahwa di alam mayat hidup ini, ada Rong Tiandan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar Tian di Yuandan, tetapi setidaknya semua orang tahu bahwa pilar cahaya yang melesat ke langit hari itu jelas bukan melambangkan sesuatu yang sederhana. Apakah sudah hampir waktunya? Du Fei menatap ruang yang terdistorsi di hadapannya dengan tatapan yang agak aneh. Sejujurnya, ia cukup penasaran dengan area ini, yang bahkan dua Xuanzong utama, Aula Wuling dan Aula Huangquan, tak mampu kendalikan. Satu-satunya pertanyaan adalah apa sebenarnya isi di dalamnya. Tak seorang pun dari Sekte Ling Tianku pernah memasuki dunia mayat hidup ini, jadi saat kita masuk nanti, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap bersama. Terpisah di tempat seperti ini jelas bukan hal yang baik. Xiao Han menatap kabut yang semakin tipis di depannya, dan berbicara dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Setelah berpikir sejenak, ia berbalik dan berkata pelan, setelah masuk, jika ada yang terpisah dari kelompok utama, mereka dapat mencari rekan-rekan mereka di daerah sekitar sendiri. Namun, jika mereka tidak dapat menemukan rekan-rekan mereka dalam 3 hari, mereka tidak akan diizinkan untuk terus masuk jauh ke pegunungan mayat hidup. Sebaliknya, mereka akan segera mundur dan tinggal di kota mayat hidup untuk memberikan dukungan bagi para murid lainnya. Apakah kalian mengerti? Ya, mendengar ini, semua murid Sekte Ling Tian mengangguk pelan. Pengaturan Du Fei sangat masuk akal. Jika murid biasa tidak berada di puncak kekuatan tempur mereka, mereka tidak akan mampu mencapai apapun di dunia mayat hidup ini sendirian. Daripada berdiam diri di sana dan mati, akan lebih praktis untuk mundur saja. Jika ada beberapa orang bersama, kalian bisa mencoba menjelajahi bagian dalamnya, tapi ingat untuk meninggalkan jejak rahasia di mana-mana. Du Fei memberi perintah lagi. Jelas, Du Fei juga sangat mementingkan perjalanan ini. Soal keluar, karena tujuan kita jelas dalam perjalanan ini, jika kita bisa mendapatkan pil Rongtian, pasukan utama harus segera mundur untuk menghindari konflik dengan yang lain. Mengerti? Du Fei berpikir sejenak, lalu memberikan perintah terakhir. Mendengar ini, para murid Sekte Ling Tian di belakangnya mengangguk sedikit. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kehati-hatian Du Fei saat ini selalu benar. Bas. Tepat ketika Du Fei dan yang lainnya berdiskusi, mereka melihat bahwa di suatu tempat di depan alam mayat hidup, kabut telah sepenuhnya menghilang, dan kemudian ruang yang sedikit terdistorsi muncul di mata semua orang. Ketika melihat ruang yang sedikit terdistorsi ini, suara angin yang pecah langsung terdengar di dunia ini, dan kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung merobek langit, meraung seperti segerombolan belalang, dan akhirnya menyerbu ke ruang yang sedikit terdistorsi seperti air terjun. Bukankah ruang di dunia mayat hidup ini begitu stabil? Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Awalnya ia tidak berniat meremehkan dunia mayat hidup, tetapi ia tidak menyangka bahwa bahkan ruang dasar dunia mayat hidup ini pun tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, Du Fei sedikit ragu. Jika ruangnya tidak stabil, maka jika sekelompok orang memasukinya, kemungkinan mereka diteleportasi secara acak ke suatu titik tertentu akan sangat tinggi. Situasi seperti itu akan sangat merepotkan. Tepat ketika Du Fei mengerutkan kening, ia melihat orang-orang dari Sekte Jiu Tian Xuan juga mulai bergerak, dan mereka meraung dengan energi sejati yang melonjak. Tiba-tiba, sejumlah besar murid Sekte Jiu Tian Xuan menyerbu masuk seperti cahaya pelangi. Du Fei sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Meskipun tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati saat ini, karena semua lawan telah memasuki wilayah mayat hidup, bukankah ia akan dirugikan jika terus berada di sana? Adik Du Fei, jangan terlalu banyak berpikir, ayo berangkat. Xiao Han tampak memahami kekhawatiran Du Fei dan mengangguk kecil. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak sebelum mengangguk. Lalu ia melambaikan tangannya dengan keras dan berkata dengan tegas, minggir. Ya, diiringi dengan teriakan-teriakan seragam, gelombang energi sejati langsung menyebar, dan kemudian dengan lambaian tangan Du Fei, kelompok itu langsung melesat menuju alam mayat hidup di depan mereka. Di bawah tatapan banyak orang, Du Fei dan kelompoknya dengan cepat menyerbu ke alam mayat hidup, dan kemudian sosok mereka segera menghilang. Sebagai murid terakhir dari Sekte Jiu Tian Xuan dan Sekte Ling Tian yang memasuki alam mayat hidup, masuknya murid-murid ini juga menandakan bahwa saat ini di benua Xuanwu, tangan 9 pengendali besar telah merambah ke alam mayat hidup. Adegan ini membuat darah para master yang tersisa mendidih.
Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang harta karun yang telah digali, ada satu hal yang tidak diragukan lagi karena sekte misterius 9 surga telah datang, barang-barang di dalamnya pasti sangat penting. Di alam mayat hidup, tanaman air bergoyang sedikit, dan riak-riak muncul di air, yang tampak tak berbatas, namun menciptakan pemandangan yang aneh. Saat ini, kabut di alam mayat hidup telah sedikit menipis, tetapi meskipun demikian, pandangan samar-samar hanya dapat terlihat dari jarak belasan meter. Dan yang terpenting, hanya beberapa kilometer jauhnya, sebuah massa abu-abu tebal bergulung-gulung. Ini adalah miasma yang sangat luas, memancar ke segala arah seperti penghalang alami, menyelimuti sudut alam mayat hidup yang terbuka. Pada saat ini, Du Fei berdiri di depan racun itu dengan mata menyipit, wajahnya tampak agak jelek. Di belakang Du Fei, Xiao Han juga tampak tidak senang. Ia menatap langit, dan melihat lapisan fluktuasi spasial samar yang terdistorsi di tempat yang begitu tinggi sehingga puncaknya tak terlihat, sehingga mustahil untuk melihat seberapa tinggi langit itu. Sepertinya semua orang yang memasuki dunia mayat hidup kali ini akan berakhir seperti ini. Kurasa tak seorang pun menyangka bahwa meskipun kabut di dunia mayat hidup telah menghilang, ruang yang sedikit terdistorsi itu sebenarnya adalah susunan teleportasi acak. Sungguh beruntung kita bisa bertemu sekarang. Xiao Han menatap langit sejenak sebelum menundukkan kepala dan mendesah. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, aku selalu merasa kita sepertinya telah membuat kesalahan di beberapa titik kunci kali ini. Setidaknya, membiarkan semua murid memasuki titik ini adalah kesalahan di antara kesalahan. Tapi untungnya, aku sudah memberikan instruksi, jadi seharusnya tidak terlalu banyak korban. Adik Du Fei cukup berpandangan jauh ke depan, kata Xiao Han lembut. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata, aku sama sekali tidak menginginkan pandangan ke depan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Du Fei berpikir sejenak sebelum berkata dengan tenang, dua hal yang sangat penting saat ini. Pertama, menemukan pil Rong Tian. Aku akan menggunakannya, jadi aku yang bertanggung jawab. Kedua, mengumpulkan semua murid yang tersebar dan memimpin mereka. Aku serahkan ini padamu, kakak senior Xiao Han. Mengenai bagaimana kita harus bertindak setelah kita memimpin mereka, aku serahkan padamu, kakak senior Xiao Han. Mendengar ini, Xiao Han mengangguk pelan. Pengaturan Du Fei saat ini bisa dibilang sangat tepat. Di satu sisi, pil Rong Tian tidak boleh dilewatkan. Di sisi lain, Du Fei membawa serta para petarung terbaik dari puncak Tianlang. Jika para petarung ini tidak dikumpulkan tepat waktu dan dikalahkan satu persatu, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte Ling Tian. Melihat Xiao Han mengangguk, Du Fei merasa lega, lalu perlahan berkata saudara Xiao Han, maaf merepotkanmu dengan masalah ini. Xiao Han tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, adik muda. Meskipun aku mungkin kalah darimu dalam pertarungan, aku pasti tidak akan lambat dalam menangani masalah ini. Du Fei menatapnya, dan setelah hening sejenak, ia melanjutkan, jika kau bertemu seseorang dari sekte Taichu Junwu, mundurlah sementara. Selama aku pergi, kau harus mengendalikan emosi para murid itu agar mereka tidak terlalu impulsif. Xiao Han mengangguk pelan, jelas memahami sebagian maksud Du Fei. Dan satu hal lagi, Du Fei menatap punggung Xiao Han, ragu sejenak, lalu berkata lembut, adik juniorku Luo Hong terkadang pemarah dan kurang tenang. Namun, dengan semua kekuatan yang bersatu sekarang, jika dia punya ide, kuharap kakak senior Xiao Han bisa meyakinkannya. Xiao Han tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saudara muda. Meskipun murid-murid puncak Tianlangmu nakal, mereka tidak berani menentang perintahmu, saudara senior kedua. Denganmu sebagai panjiku, aku tidak takut tidak mampu mengendalikan mereka. Kemudian dia tersenyum pada Du Fei, tetapi berbalik dan sosoknya langsung menghilang dalam kabut. Setelah melihat Xiao Han menghilang, Du Fei perlahan berbalik dan tatapannya jatuh pada miasma raksasa di depannya. Setelah beberapa saat, ia berbisik, Xiao Bai, sudahkah kau membandingkan petanya? Suara Xiao Bai terdengar lirih, Tuan, dari sudut pandang saat ini, memasuki miasma ini hanyalah batas luar dari dunia mayat hidup. Mungkin masih panjang jalan yang harus ditempuh. Tapi kita harus pergi, kan Du Fei tersenyum mendengarnya. Kemudian, ia melangkah ringan, dan melihat energi sejati yang berwarna-warni perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Du Fei menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerbu ke dalam kelompok racun besar. Miasma tak berujung menyapu ke segala arah bagai kabut. Begitu Du Fei menyerbu, ia pun terbungkus dalam miasma tersebut. Sesaat kemudian,
Cahaya warna-warni di tubuh Du Fei tiba-tiba menjadi lebih kuat, bagaikan lingkaran cahaya, melindunginya sepenuhnya. Meskipun miasma di sekitarnya melonjak, ia tidak dapat menembus lingkaran cahaya itu sama sekali. Melihat keluar dari dalam lingkaran cahaya, Du Fei merasakan sedikit sensasi geli di kulit kepalanya. Setelah merangsang ki sejatinya untuk membentuk lingkaran cahaya ini, Du Fei dapat dengan jelas merasakan racun dari miasma tersebut. Miasma tersebut memiliki efek korosif, dan bahkan dengan kekuatan Du Fei, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki sejatinya terus-menerus terkuras. Namun, dari sudut pandang ini, saat Du Fei bergerak maju, racun abu-abu itu hampir ada di mana-mana di sekitarnya, dan tampaknya tidak ada habisnya. Mungkin dalam arti tertentu, kabut dan fluktuasi ruang sebelumnya seharusnya hanya menjadi lapisan penutup bagi alam mayat hidup ini, dan dinding miasma dengan batas yang tidak diketahui ini adalah garis pemisah yang nyata antara alam mayat hidup ini dan dunia luar. Mereka telah berjalan dalam racun ini selama lebih dari setengah jam sebelum mereka menyadarinya, dan ekspresi Du Fei menjadi semakin serius. Du Fei sangat yakin arahnya tidak berubah sama sekali saat ini, tetapi ia telah bepergian begitu lama dan masih belum bisa meninggalkan miasma. Ini hanya bisa berarti bahwa miasma itu benar-benar tampak tak berujung. Dalam arti tertentu, dinding miasma ini sudah mampu menahan banyak sekali master yang disebut kuat. Pada titik ini, bahkan Du Fei pun merasa beruntung karena memiliki visi untuk memerintahkan rekan-rekan muridnya yang terpisah untuk mundur. Jika tidak, mengingat kekuatan miasma ini, Sekte Lingtian pasti akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Du Fei, yang kini dianggap sebagai ahli bela diri dan alkimia, merupakan sosok yang tangguh bahkan di kalangan generasi muda Sekte Xuan Sembilan Surga di benua Xuanwu. Namun, menghadapi kabut asap yang seakan tak berujung ini, Du Fei tak berani menganggapnya enteng. Karena dari sudut pandang ini saja, dapat dilihat bahwa dunia mayat hidup ini memang sesuai dengan namanya, dan penuh dengan niat membasmi. Jika Anda tidak hati-hati, bukan hal yang aneh untuk terjungkal di tempat seperti itu. Setelah berlari menembus dinding miasma selama beberapa menit, Du Fei menyadari bahwa miasma di sekitarnya tampak semakin tebal. Berdasarkan kecepatan Du Fei saat ini, dinding miasma itu sebenarnya selebar puluhan mil, yang agak tak terbayangkan dari sudut pandang manapun. Lebih lanjut, menurut spekulasi Du Fei, tingkat miasma ini tentu saja tidak terbentuk dalam semalam. Untuk membentuk tingkat miasma ini, dibutuhkan akumulasi setidaknya ratusan tahun. Dengan kata lain, rumor tentang apa yang disebut pilar cahaya yang menjulang ke langit kemungkinan besar hanya rumor. Bahkan angin kencang pun tidak akan mampu bertiup di tengah kabut dan miasma, jadi bagaimana mungkin pilar cahaya menyebar? Jadi, mungkinkah perjalanan ke alam mayat hidup ini benar-benar dimanipulasi oleh seseorang dengan motif tersembunyi? Memikirkan hal ini, Du Fei merasa sedikit khawatir. Jika peristiwa besar yang melanda benua Xuanwu dan bahkan Sekte Jiutian Xuan ini benar-benar disebabkan oleh manipulasi yang disengaja, maka bisa dikatakan bahwa dalangnya mungkin agak tak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, langkah Du Fei menjadi lebih cepat, dan cahaya warna-warni di tubuhnya menjadi semakin intens. Lagi pula, spekulasi samar itu membuat Du Fei ingin segera memasuki dunia mayat hidup, mengambil barang-barang itu, dan segera mundur. Pada saat ini, jantung Du Fei tiba-tiba berdebar kencang, dan niat membasmi yang samar-samar tiba-tiba terbang dari kejauhan. Hampir di saat yang bersamaan, racun yang awalnya bergulir pelan tiba-tiba bergetar hebat, bagaikan panci minyak mendidih, dengan gelembung-gelembung yang terus-menerus keluar. Miasma yang tak terhitung jumlahnya berputar liar ke segala arah, dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menyapu ke arah Du Fei berada. Adegan ini langsung membuat wajah Du Fei berubah sangat buruk. Kemudian ia melihatnya melangkah ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap, lapisan bulu kristal berwarna-warni langsung menyelimuti tubuhnya, langsung membentuk Sky Phoenix Armor. Setelah Sky Phoenix Armor terbentuk, Du Fei mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke depan dengan ganas. Titik jatuhnya jari ini tepat berada di pusat pusaran miasma terbesar di depan. Saat jari ini jatuh, pusaran miasma langsung menghilang. Dan pada saat pusaran racun itu menghilang, Du Fei tiba-tiba menyadari adanya kekuatan isap aneh yang datang dari segala arah, seakan-akan hendak mencabik-cabiknya. Menghadapi pemandangan ini, pikiran Du Fei bergerak, dan pola spiritual reinkarnasi di antara alisnya sedikit berkelebat. Tiba-tiba, pusaran hitam putih kecil muncul di sekujur tubuhnya. Ketika daya hisap bertemu dengan pusaran hitam putih ini, rasanya seperti angin sepoi-sepoi, dan tidak berpengaruh sedikitpun. Di bawah pengaruh pola spiritual reinkarnasi, sosok Du Fei terpaku kokoh di udara. Namun, meski begitu,
Secercah kejutan melintas di matanya, karena Du Fei jelas merasakan ada angin kencang yang menyapu miasma, dan kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Jika ia tidak memiliki pola spiritual reinkarnasi, ia akan berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dengan kekuatannya sendiri. Namun, angin kencang ini bukannya tanpa manfaat. Setidaknya, angin kencang ini memungkinkan Du Fei untuk samar-samar melihat tepian miasma dan menyadari bahwa ia hanya beberapa mil jauhnya dari tepian miasma. Oleh karena itu, Du Fei tidak lagi menahan tenaganya, melainkan menggerakkan kakinya dan langsung melesat maju. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya meninggalkan jangkauan dinding miasma dan menabrak pohon besar dengan keras. Tubuhnya menabrak pohon, tetapi karena Phoenix Armor di tubuhnya, Du Fei tidak terpengaruh sama sekali. Namun, dia sedikit mengernyit, karena dia sedikit bingung di dinding miasma tadi, dan sekarang bahkan dia tidak tahu apakah dia telah mengambil jalan yang salah. Saat ia merenung, rasa bahaya kembali muncul di hatinya, tetapi kali ini, Du Fei tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia tanpa sadar mengambil langkah Jiuk Xiao Lingyun dan bergerak beberapa inci ke kiri. Mengaum. Dalam sekejap, seekor monster hitam raksasa meraung, dan tempat ia berdiri langsung hancur menjadi debu oleh monster itu. Bau amis memenuhi hidungnya, membuat Du Fei menyadari bahwa ia telah bertemu monster. Terlebih lagi, tekanan yang terpancar dari monster itu sangat mengerikan. Bahkan jika Du Fei menghadapinya, ia tidak yakin akan menang. Untungnya, monster ini, yang wujudnya tak terlihat, melintas dalam sekejap, lalu mengebor ke dalam dinding miasma yang sangat pekat dengan bau amis. Melihat monster raksasa itu menghilang ke dalam dinding miasma, Du Fei menghela napas lega dan diam-diam merasa lega. Jika dia bertemu monster sebesar itu di dinding miasma tadi, dia pasti tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Setelah menatap pemandangan itu sejenak dengan sedikit cemberut, Du Fei tiba-tiba mendapat ide dan mendengar suara angin kencang tak jauh dari sana. Sepertinya monster itu sedang dikejar seseorang, dan orang-orang itu sedang mengejarnya saat ini. Du Fei terkejut. Meskipun dia tidak tahu siapa yang masuk ke sini sebelumnya, dia yakin saat ini bahwa ini adalah dunia mayat hidup. Setelah berpikir sejenak dengan Xiao Bai, Du Fei menyadari arahnya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung bergegas keluar. Mengenai apa yang akan dilakukan orang-orang ini, ia sama sekali tidak tertarik. Siapa itu? Melihat sosok Du Fei bergegas keluar, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari hutan. Dalam sekejap, cahaya pedang terlihat melesat ke arah Du Fei. Jelas, apa yang dilakukan orang-orang ini tampak agak memalukan dan mereka tidak ingin orang lain tahu. Du Fei sedikit mengernyit. Pedang pria itu sangat tajam dan memiliki momentum yang tak tergoyahkan. Terlepas dari itu semua, momentum pedang ini membuat Du Fei menyadari bahwa jika dia tetap di sini, pasti akan ada pertarungan. Lagi pula, Du Fei tidak siap menjelaskan apapun di tempat seperti itu. Dia rasa penjelasan apapun tidak akan berguna saat menghadapi orang yang bisa menghunus pedangnya dalam sekejap. Pada saat ini, Du Fei menggerakkan tubuhnya, kakinya terus melangkah di udara, dan tubuhnya melesat menuju kedalaman dunia mayat hidup dengan kecepatan kilat. Dia tidak punya minat dan waktu untuk bertarung dengan orang lain di sini tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, orang yang menghunus pedang itu jelas mengira bahwa perilaku Du Fei merupakan rasa bersalah, jadi momentumnya malah bertambah alih-alih berkurang, dan dia bergegas menuju tempat Du Fei berada secepat kilat. Saat kedua orang ini bergerak, tampak seolah-olah hanya tersisa dua garis cahaya di antara langit dan bumi saat ini, yang menyambar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa menit, dan menjelang akhir, alis Du Fei semakin berkerut. Jika dia terus seperti ini, meskipun orang di belakangnya tidak takut, dia takut akan mendapat masalah lagi. Begitu memikirkan hal ini, bekas luka di tangan Du Fei langsung berubah. Dilihat dari situasi saat ini, ia sebenarnya tidak ingin membuat masalah, tetapi karena pihak lain terus mengoceh, ia harus mencari cara untuk menyingkirkannya apapun yang terjadi. Dalam hal ini, ia harus bertindak. Kalau tidak, kalau begini terus, siapa tahu akhirnya kita akan menyimpang dari tujuan kita. Pada saat itu, Du Fei membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba berhenti di udara. Ia berbalik dengan cepat, dan cahaya pedang di belakangnya seolah merasakan sesuatu. Cahaya itu datang dengan kekuatan yang lebih besar dan pedang itu jatuh ke titik-titik vital Du Fei di dada dan perut. Desir, Du Fei mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke depan dengan ganas, bertabrakan dengan cahaya pedang yang sangat tajam. Ledakan. Kedua serangan itu saling bertabrakan, dan dalam sekejap, kedua belah pihak terpaksa mundur beberapa meter, dan pada saat yang sama mengeluarkan erangan teredam.
Jelas semua orang mengalami kesulitan setelah serangan pertama. Namun, langkah ini membuat Du Fei semakin sadar bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Namun, jika pemenangnya tidak ditentukan, bagaimana mungkin orang di depannya ini menyerah? Begitu Du Fei memikirkannya, telapak tangannya meraih udara, dan tombak kristal berwarna-warni langsung menyebar. Kemudian, dengan goyangan pergelangan tangannya, tombak kristal itu langsung merobek langit dan bersiul. Pada saat yang sama ketika Du Fei mengayunkan senjatanya, cahaya pedang lawan juga menusuk. Dalam sekejap, serangan kedua pria itu bertabrakan lagi. Di tengah hutan yang gelap gulita ini, ada kabut tipis yang berputar-putar. Kedua belah pihak tidak dapat melihat penampilan satu sama lain dengan jelas, dan mereka hampir mengandalkan persepsi mereka sendiri untuk menyerang. Pertarungan mendadak seperti ini, pada saat ini, sangat berbahaya bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak sangat kuat dan menakutkan. Jika salah satu dari mereka lengah dan kehilangan satu langkah, mustahil mereka bisa pulih dari situasi ini. Lawan jelas tidak menyangka orang yang ia kira hanya seekor tikus kecil ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ia jelas orang yang sangat tenang. Meskipun ia merasa curiga di dalam hatinya saat itu, pedang di tangannya sama sekali tidak mau mundur. Setelah beberapa gerakan lagi, tiba-tiba tercium lagi bau amis dari udara. Bau ini membuat kedua pihak yang awalnya hendak menyerang terkejut bersamaan, dan mereka pun segera menahan napas. Tempat di mana pertempuran tadi berlangsung tiba-tiba menjadi sunyi, lalu sebuah bayangan besar terlihat perlahan bergerak ke arah mereka. Sepertinya ia terkejut dengan pertarungan antara kedua belah pihak tadi, jadi setelah berputar-putar dalam kebingungan, ia pun pergi. Tidak diketahui jenis dan level monster apa yang datang dan pergi dalam waktu yang terasa seperti sesaat, namun hal itu juga membuat kedua pihak yang sedang bertarung menjadi tenang seketika. Kabut tipis yang memenuhi udara perlahan menghilang tertiup angin. Du Fei tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap sosok yang muncul di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia berbisik, pedang surgawi Xiao Yong. Sosok yang muncul perlahan mengalihkan pandangannya ke Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, Du Fei berjubah darah. Kedua belah pihak menyadari identitas masing-masing saat itu. Ditambah dengan pertarungan tak masuk akal tadi, mereka berdua menyadari bahwa pihak lain memang bukan orang yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, dengan identitas mereka, agak membosankan menentukan pemenang tanpa alasan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yong menatap Du Fei, matanya sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, "Jadi, saudara Du Fei dari Sekte Lingtian. Jika saudara Du Fei muncul langsung tadi, saya tidak akan salah paham. Namun, saya masih berani bertanya, sekte pedang saya sedang memburu binatang ibel. Saya ingin tahu apa arti kemunculan saudara Du Fei yang tiba-tiba ini." Du Fei sedikit mengernyit. Ia tidak tertarik menjawab pertanyaan Xiao Yong. Namun, setelah beberapa saat, akal sehatnya meredam gejolak emosinya. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak sekuat saudara Xiao Yong untuk memasuki dunia mayat hidup secepat ini. Aku hanya menerobos dinding miasma dan masuk ke sini. Mengenai pertemuanku dengan saudara Xiao Yong, itu hanya kebetulan." Mendengar kata-kata Du Fei, Xiao Yong sedikit terkejut, tetapi dalam hatinya, ia langsung menganggap Du Fei orang yang berbahaya. Ia lebih beruntung daripada Du Fei, karena ia telah diteleportasi langsung ke dunia mayat hidup, sehingga tidak perlu melewati dinding miasma. Namun, ia juga pernah menjelajahi dinding miasma sebelumnya dan tahu betapa merepotkannya itu. Du Fei ternyata bisa masuk seperti ini, tampak tanpa cedera. Ini berarti Du Fei jelas bukan orang biasa, bagaimanapun caranya. Jika itu orang biasa, atau jika Du Fei tidak cukup kuat, Xiao Yong tidak akan mendengarkan penjelasan apapun tentang Du Fei dan akan menahannya saja demi menghindari hancurnya rencananya sendiri. Namun, kekuatan yang samar-samar ditunjukkan Du Fei saat ini membuat Xiao Yong menyadari bahwa jika dia terus bertarung dengan Du Fei di sini, bahkan jika dia bisa menang, dia akan menderita kerugian besar, dan kedua belah pihak jelas tidak menginginkan adegan ini. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, Xiao Yong membungkuk kepada Du Fei dan berkata dengan suara berat, "Saudara Du Fei, saya memang ceroboh atas apa yang saya lakukan tadi. Namun, karena saudara Du Fei tidak melihat apa-apa, maka saya harap saudara Du Fei berpura-pura tidak pernah melihat saya." Sama-sama, Du Fei juga mengangguk ringan. Dia juga punya urusan sendiri, jadi mustahil baginya untuk terus terlibat dengan Xiao Yong di sini. Xiao Yong bersedia. "Jika Anda ingin pergi, itu akan menjadi hal terbaik." Melihat Du Fei seperti ini, Xiao Yong menatap Du Fei dalam-dalam lagi, lalu membungkuk dan menghilang ke dalam hutan.
Pedang surgawi Xiao Yong. Setelah melihat sosoknya menghilang, Du Fei tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukannya. Sebaliknya, ia menggelengkan kepala dan berbalik. Ledakan. Entah sejak kapan awan hitam mulai berkumpul di langit, lalu dalam sekejap mata, tetesan air hujan sebesar kacang pun mulai jatuh. Setelah berpisah dari Xiao Yong, Du Fei sekali lagi maju menuju kedalaman alam mayat hidup, tetapi ini adalah ketiga kalinya ia bertemu dengan hujan. Namun, kemunculan hujan bukannya tanpa manfaat. Setidaknya sebagian kabut tipis yang mengambang di udara telah tersapu oleh hujan, yang sedikit memperluas pandangan Du Fei. Awalnya, dengan kekuatan Du Fei, selama ia mengaktifkan energi sejatinya, hujan tidak akan berpengaruh padanya. Namun, setelah kejadian dengan Xiao Yong, Du Fei menyadari bahwa energi sejatinya yang berwarna-warni terlalu mencolok, jadi ia hanya menahan energi sejatinya dan berjalan perlahan di hutan. Keuntungannya adalah tidak seorang pun akan dengan mudah menemukan keberadaan Anda, tetapi ini juga berarti kecepatan Anda akan sangat berkurang. Setelah berjalan setengah hari, hutan di dalam dunia mayat hidup masih tampak tak berujung, membuat orang merasa tertekan. Tak lama kemudian, hujan kembali reda. Energi sejati dalam tubuh Du Fei sedikit berubah, yang membuat jubahnya kembali menguap. Kemudian, ia sedikit mengernyit dan terus menyelam lebih dalam. Ia terus berjalan seperti ini, dan perjalanan itu memakan waktu hampir seharian penuh. Sepanjang hari itu, Du Fei memang sesekali bertemu dengan beberapa monster besar dan beberapa kelompok orang. Namun, dengan pelajaran dari perjalanan sebelumnya, ia menghindari mereka dari kejauhan. Lagi pula, ia memiliki tujuan yang jelas dalam perjalanan ke alam mayat hidup ini dan tidak akan membiarkan situasi lain memengaruhi perjalanannya. Seiring berjalannya waktu, Du Fei samar-samar menyadari bahwa ia tampaknya secara bertahap meninggalkan hutan lebat dan mulai maju lebih jauh ke alam mayat hidup. Langit telah cerah, dan aura binatang ibel di alam mayat hidup tampak sedikit memudar. Sementara itu, rerun dewa bangunan sesekali mulai bermunculan di hutan. Setiap kali Du Fei menemukan bangunan kuno ini, ia akan berjongkok dan mengamatinya. Jelaslah bahwa bangunan-bangunan ini setidaknya berusia ribuan tahun. Dengan kata lain, meskipun ada jejak aktivitas manusia di alam mayat hidup, usianya pasti ribuan tahun. Namun, penemuan ini tidak membuat Du Fei senang. Jika Rong Tian dan muncul di tempat yang langka, peluangnya untuk mendapatkannya akan jauh lebih besar. Dilihat dari situasi saat ini, Rong Tian dan kemungkinan besar akan menjadi incaran pesaing. Karena ia sendirian, memperebutkannya akan cukup sulit. Meskipun demikian, Du Fei tidak melambat dan terus menuju lokasi yang ditandai di peta. Namun, seiring berjalannya waktu, raut wajah Du Fei semakin muram, karena ia menyadari bahwa betapapun berhati-hatinya ia akan tetap bertemu orang-orang di sepanjang rutenya. Seolah-olah mereka semua menuju ke tujuan yang sama dengannya. Setelah mengalahkan beberapa pertemuan dadakan para prajurit kuat, Du Fei sejenak menatap sesuatu yang tampak hampir identik dengan peta di tangannya, raut wajahnya menjadi sangat muram. Jelas, kecurigaan Du Fei benar, tujuan semua orang sama. Banyak orang tidak tahu pil Rong Tian berada di tujuan mereka, tetapi itu tidak menghalangi tekad mereka untuk mencapainya. Hal ini dapat dimengerti lagi pula, semua orang benar-benar bingung di dunia mayat hidup ini. Karena ada peta yang menandai jalan mereka, mereka tentu saja mengikutinya. Ketika keadaan berkembang hingga titik ini, Du Fei tidak lagi berniat menyembunyikan keberadaannya. Malah, dalam kemarahannya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju tempat yang ditandai di peta. Namun, kecepatan Du Fei tidak jauh lebih cepat. Meskipun cepat, ia tak terhindarkan menghadapi beberapa monster yang merepotkan di sepanjang jalan. Meskipun tak butuh waktu lama untuk menghadapi mereka, Du Fei tak tertarik melawan mereka. Ia malah berlarian di sekitar mereka. Pada akhirnya, Du Fei diikuti oleh sekelompok besar monster, seolah-olah ia hanya umpan. Banyak orang yang melihatnya tercengang. Bukankah orang ini terlalu kuat? Ia sebenarnya membawa begitu banyak monster. Namun, saat Du Fei terus mendekati tempat yang ditunjukkan di peta, monster-monster itu tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan-lahan bubar. Pada saat yang sama, tempat yang ditunjukkan di peta berada tepat di depannya. Sepertinya semua orang benar-benar punya salinan peta itu, gumam Du Fei dalam hati sambil melayang di udara. Menatap lembah di depan, sudah ada banyak sosok di lembah itu. Agak berlebihan jika dikatakan semua orang punya salinannya. Mereka yang bisa datang ke sini pastilah tokoh-tokoh penting di pasukan utama. Orang biasa mungkin masih dalam perjalanan atau bahkan tidak bisa masuk sama sekali. Xiao Bai menjawab cepat dalam hati Du Fei. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan,
mengiyakan pernyataan Xiao Bai. Namun, ia harus mengakui bahwa jika semua elit dari sekte besar hadir, situasinya akan jauh lebih rumit daripada jika ada kerumunan orang yang padat seperti belalang. Karena, ketika terlalu banyak orang, tentu saja akan ada banyak hal yang berbeda, dan dalam situasi seperti itu, akan lebih mudah untuk memancing di air yang keruh. Dalam situasi ini, semua orang yang bisa hadir adalah elit di antara para elit, jadi bahkan jika Anda ingin memanfaatkannya, mungkin tidak akan semudah yang Anda bayangkan. Namun, karena ia sudah sampai di tempat ini, Du Fei tentu saja tidak punya alasan untuk menyerah. Ia menggerakkan kakinya sedikit, dan tubuhnya melesat cepat, lalu mendarat di lembah. Baru setelah mendarat di lembah, Du Fei dengan jelas merasakan bahwa mereka yang bisa muncul di sini saat ini setidaknya memiliki kekuatan alam seni bela diri tingkat tinggi tingkat 5, dan tampaknya ada cukup banyak orang dengan kekuatan alam seni bela diri puncak tingkat 5. Saat ini, lembah biasa ini bisa dikatakan penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Kalian semua di sini sepertinya kita semua pernah bertemu. Tatapan Du Fei menyapu sekeliling, lalu jatuh ke tengah lembah. Di sana, ia melihat beberapa sosok yang familiar, yang merupakan murid-murid Jiutian Xuanzong lainnya. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan Du Fei adalah mereka biasanya ditemani beberapa orang. Dengan kedatangan Du Fei, banyak mata langsung tertuju padanya, dan beberapa orang menunjukkan senyum nakal di wajah mereka. Dalam situasi seperti ini, Du Fei benar-benar datang sendirian. Saya khawatir akhir cerita ini mungkin tidak baik. Terlebih lagi, Sekte Lingtian tampaknya telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Bagi Du Fei, datang ke tempat ini sendirian seperti masuk ke sarang serigala. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia hampir tidak bisa maju. Sulit untuk mengatakannya, tapi saya khawatir akan segera ada acara bagus yang bisa ditonton. Oh, apakah Du Fei juga ada di sini? Di tengah lembah, Mo Lin melirik Du Fei dengan ringan, lalu berbicara kepada beberapa murid perempuan Sekte Taiking di belakangnya. Kakak senior, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Du Fei. Dia datang ke tempat seperti ini tanpa siapapun. Haruskah kita bilang dia terlalu percaya diri atau terlalu bodoh? Seorang murid perempuan yang berdiri di belakang Mo Lin melirik Du Fei dan berbicara dengan lembut. 4 kata Du Fei berdarah tidak diucapkan begitu saja. Kau tidak akan mengerti kekuatannya seperti apa kecuali kau melihatnya sendiri. Lagi pula, terakhir kali aku melihatnya, dia hanya berada di alam sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5. Namun, saat itu, bahkan tokoh seperti Hu Taiqiu menderita kerugian besar di tangannya. Dan kali ini, kekuatannya jelas meningkat. Jika tebakanku benar, itu akan sangat mengerikan. Karena itu, dalam situasi ini, jika ada yang meremehkannya, aku khawatir akhirnya tidak akan baik. Kau juga sama, mengerti? Mo Lin melirik beberapa orang di belakangnya dan berbicara dengan lembut. Siapapun yang bisa mencapai titik ini bukanlah orang bodoh. Mendengar ini, beberapa orang mengangguk sedikit, tetapi tatapan mereka yang menatap Du Fei menjadi lebih serius. Di bawah tatapan semua orang, Du Fei sedikit menyipitkan mata, tetapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia bergerak dan jatuh ke tengah lembah. Apapun yang terjadi, ia mewakili Sekte Lingtian. Sekalipun hanya ada satu orang di sini, ia harus menempati apa yang seharusnya ia tempati. Namun, tak lama setelah Du Fei mendarat, tiba-tiba, seringai kecil terdengar tak jauh darinya. Mendengar ini, Du Fei perlahan melirik, dan kemudian senyum sinis muncul di wajahnya. Saat itu, Du Fei melihat sesosok berjubah biru kehijauan. Ia cukup tampan, memancarkan keanggunan meski hanya berdiri di sana. Namun, bekas luka yang dalam melintang di pipinya, membuat wajahnya tampak menyeramkan, seolah dipenuhi niat membasmi. Saat tatapan Du Fei menyapunya, raut wajahnya semakin muram. Tangan berdarah Si Kong Tu. Du Fei cukup familiar dengan sosok ini. Setelah menatapnya sejenak, Du Fei mencibir dan berkata pelan. Oh, ini sungguh langka. Aku tak menyangka Tuan Du Fei masih mengingat orang biasa sepertiku. Saat Si Kong Tu melihat Du Fei berbicara, secerca niat membasmi terpancar di matanya, lalu ia menatap Du Fei dan berbicara sambil sedikit menggertakkan gigi. Ada sesuatu, tanya Du Fei santai setelah meliriknya sejenak. Haha, awalnya aku baik-baik saja, tapi sekarang setelah melihatmu di sini, aku jadi merasa terganggu. Si Kong Tu menatap Du Fei dengan ekspresi dingin, masih menggertakkan giginya sambil berbicara, terakhir kali, kau membuat hidupku cukup nyaman. Kali ini, jika aku tidak membalas budimu, Du Fei, bagaimana aku bisa merasa pantas untuk diriku sendiri? Lagi pula, kau sendirian sekarang, tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini.
Suasana hatiku sedang baik sekarang, Du Fei tersenyum. Jadi, aku tidak ingin membasmi siapapun. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, kau masih bisa keluar dari sini. Terakhir kali aku memberimu pelajaran berharga, tapi kali ini, aku bisa mengambil nyawamu. Du Fei, kau tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong dalam situasi ini, kan? Kata-kata Du Fei membuat mata si Kong Tu berkedut, dan dia mencibir. Gulungan, Du Fei terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengannya dan hanya berteriak dingin. Ia tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Seketika, kata berguling bergema bagai guntur di langit, membuat semua orang di lembah mendengarnya dan langsung memusatkan perhatian semua orang pada si Kong Tu dan Du Fei. Di bawah tatapan tajam mereka semua, raut wajah si Kong Tu langsung berubah sangat buruk. Ia tiba-tiba tertawa sinis dan berteriak, mencari kematian. Begitu selesai berbicara, si Kong Tu sudah melangkah maju. Dalam sekejap, energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti tempat Du Fei berada. Melihat pemandangan ini, secercah niat membasmi melintas di mata Du Fei. Kemudian, ia terlalu malas untuk mengaktifkan sutra abadi Tianfeng. Ia malah menginjak tanah, melambaikan tangannya dengan santai, dan menamparkan ke depan dengan telapak tangan. Mendengus. Melihat tindakan Du Fei yang asal-asalan, si Kong Tu merasa terhina. Ia mendengus dingin, lalu dengan energi sejati yang bergejolak di tubuhnya, serangan dahsyat itu langsung menyapu ke arah Du Fei. Menghadapi serangan yang agak ganas ini, Du Fei sedikit mengernyit, membalikkan telapak tangannya, dan pusaran hitam dan putih langsung muncul di telapak tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangan mereka beradu keras, lalu, seringai di wajah si Kong Tu tiba-tiba membeku sebelum sempat menghilang. Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Tubuhnya terpental mundur dalam sekejap, meninggalkan bekas panjang di tanah. Mata yang tadinya setengah tersenyum di lapangan tiba-tiba membeku saat ini. Siapa yang begitu jeli sampai muncul di sini? Orang-orang ini pada dasarnya bisa melihat bahwa Du Fei dan si Kong Tu memiliki kekuatan rata-rata, keduanya berada di ranah seni bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka, si Kong Tu akan muntah darah dan mundur. Saat itu, banyak orang teringat akan rekor Du Fei sebelumnya. Dari sudut pandang ini, rumor yang beredar di antara sekte misterius 9 surga tampaknya tidak salah. Mampu menerbangkan seorang master seni bela diri tingkat tinggi tingkat 5 yang kuat hanya dengan satu serangan telapak tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang yang hadir. Hampir semua mata langsung tertuju pada Du Fei, dan kemudian secercah kesungguhan terpancar di mata semua orang. Lawan seperti itu terlalu berbahaya dan merepotkan. Tidak ada yang mau memprovokasi keberadaan seperti itu dengan mudah. Kekuatanmu. Wajah si Kong Tu berubah beberapa kali, dan setelah memuntahkan seteguk darah lagi, ia menatap Du Fei dengan mata penuh kengerian. Ia pernah bertarung dengan Du Fei sebelumnya, jadi ia tentu bisa merasakan bahwa hanya dalam 2 bulan, kekuatan Du Fei jauh berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kekuatan orang ini bisa meroket ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, jejak ketakutan perlahan muncul di hati si Kong Tu. Sudah kubilang, suasana hatiku sedang baik sekarang, jadi aku tidak ingin membasmi siapapun. Tapi kalau kau masih ingin terus memprovokasiku, aku tidak keberatan mengurangi jumlah 7 pahlawan Jing Hong dari sekte Jing Hong menjadi 6. Du Fei menatap si Kong Tu dengan acuh tak acuh dan berkata, meskipun menghadapi si Kong Tu saat ini bukanlah masalah besar, hal itu pasti akan menguras energi. Jadi, dalam situasi ini, Du Fei tetap pada prinsipnya untuk berhenti sesegera mungkin dan tidak membuang-buang energi secara tidak perlu. Tentu saja, jika si Kong Tu benar-benar tidak tahu berterima kasih, Du Fei tidak akan keberatan dan akan menyingkirkannya sepenuhnya. 870